Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Oke, welcome back to Weekly Midnight Radio episode 97. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-97. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Marshmallow dari IU, kemudian ada request dari Mas Kun, Sweetest Car dari Prince Hussein. Sudah bisa dilihat di atas, pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yakni Ayu 3009. Ada beberapa request lagu juga, tapi yang ini Angke aku minta tolong ganti, Kak. Liriknya aku tidak nyaman kayak dengarnya, Kak. Nanti yang Ayu doa nanti aku cek lagi ya. Aku tambahkan nanti ya habis selagi ngobrol-ngobrol nanti kalau begitu ya. Pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yakni Ayu 3009, sudah bisa dilihat di atas. Dan seperti biasa sebelum masuk ke segmen pertama ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu pada malam hari ini, Ayu 3009, kita akan menyaksikan beberapa klip terlebih dahulu. Sebenarnya ini aku tidak mengumpulkan klipnya pribadi, tapi Ayu sudah menyiapkan klipnya pribadi. Jadi Ayu yang edit sendiri dan kompilasi sendiri, begitu. Semoga dengan beberapa klip berikut ini bisa memberikan gambaran kira-kira seorang Ayu biasanya seperti apa di channelnya, konten yang di streamingkan, atau misalnya kalau misalnya main bareng seperti apa, bisa dapat gambaran kira-kira seorang Ayu seperti apa. Atau mungkin bagi yang sudah pernah kenal dengan Ayu, kira-kira bisa diingatkan kembali ke momen-momen selama Ayu nge-stream biasanya di Twitch. Baik, biar tidak lama-lama, selamat menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini ya. Kalian nyampe di camp gue lagi ngobrol. Siapa ini? Nah, itu ada oh. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Aku goblok. Aku udah jago sebenarnya main ini. Mana? Kontainer dari Korinto deh. Kan kalau kita balik ke sana. Goblok apa itu? Oh hilang. Mau kemana sayangku? Wah, nggak hilang. Dia mukul nggak hilang. Polisi. Wait. Gila bis. Oh, ketiban nih. Nggak tahu sih ketiban mati apa nggak. Itu tank destroyer. Buat ngancurin tank. Aduh, gak usah manjatin. Ih, mobilnya diambil orang sih. Hehehe boy. Aduh, Carlota lebih seksi lagi aja. Lah, kalian nyampe di camp gue lagi ngobrol. Siapa ini? Oke, sudah selesai menyaksikan beberapa klip dari Ayu. Tidak panjang sebenarnya, cuma 2 menit kurang, dan semoga bisa memberikan gambaran. Ada banyak momen-momen di mana Ayu selaku lanang terkejut dengan beberapa game-game horor begitu. Jadi lanang tulen begitu, Kak. Baik, biar tidak lama-lama, mungkin kita bisa masuk ke segmen pertama, ngobrol-ngobrol dengan Ayu. Sebentar ya. Genderbender emang? Apa artinya genderbender? Genderbender tuh perempuan jadi laki-laki atau sebaliknya gitu loh. Oh, oke. Mari Kak, kalau begitu sebelum lebih panjang lagi ngobrolnya, pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yakni Ayu 3009. Seperti biasa nanti akan kita bagi jadi 3 segmen. Ada introduction and sneak peek di awal, lalu ada stories behind the scene di segmen kedua, ada trivia dan closing mark di segmen ketiga. Nanti di antara masing-masing segmen ada sesi break sebentar untuk mendengarkan lagu sebentar, selagi kita mungkin mau kuesi segala macam nantinya. Baik, kalau begitu, sebelum masuk ke segmen pertama, mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya bisa 99 channel poin saja via teks di chatroom, atau kalau mau ngobrol langsung dengan Ayu
via Discord bisa 369 channel point saja. Kemudian kalau mau request lagu seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa orang dari tadi bisa 189 channel point saja asalkan ada di Spotify. Mari Kak, kalau begitu kita masuk ke segmen pertama, Introduction and Sneak Peek of Guest Star. Silahkan Kak Ayu, kita kenalan dulu mungkin Kak, username-nya apa di Twitch, panggilan, tempat tinggal, umur, dan kesibukan sehari-hari. Ya kalau untuk username itu Ayu 3009 ya, double IW. Itu terinspirasi tentu dari Ayu ya, karena aku salah satu WNA ya. Oh, oke. Salah satu favorit K-pop lah. Jadi inspirasi namanya. Oke. Terus kalau nama asliku sebenarnya banyak yang manggil Kiki sih. Nah kayak itu Yoru kan tahu dong. Jadi sebenarnya kalau mau manggil Kiki pun nggak apa-apa. Oke. Daripada dipanggil Ayu kan kesannya terlalu perempuan ya. mungkin ada yang ketipu ya awal-awal Mas Adli bikin pamflet ya. Mungkin ngiranya berharap wah ini perempuan bajunya matte kan. Wah ternyata lanang ya. Mohon maaf ya. Yang ketipu dengan model, mohon maaf ya. Oke. Aku tinggal di Bogor ya. Sama umurku berapa sekarang ya? 24. Aku masih muda. Kalau kesibukan sekarang kesibukanku nggak ada ya, karena baru lulus di akhir tahun kemarin dan masih sibuk nyari kerja ya sih, sama sibuk tidur siang lah saya. Oke, S1. Ku S1 hukum. Oh, oke. Ini ada rencana nyari kerja di lokal kah? Iya, kayak sih di lokal dulu sih mas. Soalnya kalau misalnya kita ngambil di hukum kan, terus kita ngambil keluar kan pasti hukumnya beda lagi. Walaupun mungkin sistem kerja hukumnya sama, cuman kan bentuk hukumnya itu beda lagi. Gitu. Jadi mungkin kalau aku ngambil S2 tuh baru bisa sih kerja hukum di luar. Oke. Sebentar ya, kita balik ke komentar sebentar Kak. Ada komentar tadi Kiki sepuh Roblox kata Yoru. Lalu ada komentar sefrekuensi sama host ini. Sama-sama suka K-pop Kak. Tadi di belakang kita ngobrol, mamanya suka mutar lagu SNSD Kak. Mama. Iya. Aku biasanya suka dengar lagu SNSD, dia mamanya Kak. Tapi umurnya nggak jauh beda sama aku Kak, jadi agak semena ya begitu Kak. Paylocker, silakan Kak kalau misalnya ada loker pekerjaan hukum disalurkan ke Kiki, ke Ayu 3009. Ini kayaknya pertama kali aku panggil nama Kiki jadi Kiki. Iya. Biasanya aku panggilnya Ayu Kak, gara-gara Ayu jadi aku panggilnya Ayu gitu Kak. Ada komentar lagi, mamanya seumuran sama Sadli, bukan? Masa seumur itu Kak? Ada komentar Kak emang tukang tipu ini kata Crystales. Kenapa tuh? Jangan didengar, dia tukang tipu juga. Oke. Ada komentar Kak naikkan gaji streamer kata Yoru. Terus bisa lihat ke support Twitch ya Yoru. Boleh. Ada komentar Kak, kukira Ayu lebih tua. Tidak Kak, kemarin dia baru lulus S1 katanya begitu tadi. Ini untuk nickname dipanggil Kiki. Selain itu Ayu, begitu kah? Iya, sebenarnya Kiki itu dari nama asli sih mas. Kenapa nama yang ada di YouTube itu namanya Rizky Fadilah? Nah itu nama asli. Kemudian dipakai jadi Kiki begitu? Iya, biasanya Rizky pasti dipanggilnya Kiki kan. Iki begitu, Kiki. Kiki, Iki atau ya. Oh oke. Kenapa pilih nama Ayu 3009? Mungkin aku bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu, arti dibalik Ayu 3009, kenapa I-nya 2 dan U-nya 2 3009 juga? Sebenarnya karena terbatasan ya. Biasa kan kalau main game itu nickname-nya minimal 3 kan. 3 karakter. Jadi 3 karakter. Okay. Karena IU tuh cuma 2, jadi nggak bisa. Awal aku kalau pengen 3 karakter, misalnya I-nya 2 atau U-nya 1 kan jadi kelihatan aneh ya mas. Oke. Okay. Jadinya ditambahin masing-masing 1 I, U. Nah kalau angkanya ini karena di Twitch sudah ada yang di Twitch tuh udah ada yang make nickname IU tuh ada yang make. Jadi aku tambahin 3009. Ini tanggal lahir kah? Tanggal lahir. Siapa kamu? Iya. Oh G30 SPKI. Betul. Makanya tuh tiap tahun aku merayakan. Wah anak Libra, baiklah. Oke. Ada komentar Kak, aku awalnya tertipu, kukira waifu ternyata penembak jitu. Nah mungkin aku bisa tanya ini juga Kak.
Kenapa pilih kostum maid dan kenapa harus vampir? Ini vampir kan konsepnya yang ada Iya. gigi taring? Betul. Awal tuh aku bikin vampir kan. Lebih ke Oh. apa ya? Demon Lord gitu. Soalnya aku ada baca Oh. manhwa Cina. Apa tuh? Aduh, aku lupa judulnya. Dia tuh jadi Demon Lord gitu. Pindah ke bumi, terus kekuatannya tuh hilang. Jadi dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Terus disatuin lah, dia tinggal sama kayak malaikat gitu. Malaikatnya cewek nih. Oke. Yang sama-sama yang lebih parah daripada dia. Kekuatannya ada, cuman kepribadiannya tuh kayak dia tuh nggak bisa apa-apa kalau kemana-mana nyasar gitu-gitu loh. Terus karakternya juga, nah dari perubahan dari ke Demon Lord ke Maid ini, sebenarnya kan rambutnya masih mirip-mirip kan. Ini kalau dilihat rambutnya masih mirip karena di karakter Demon Lord itu ya dia tuh kayak bisa masak, dia beres-beres rumah juga bisa. Jadi karena kekuatannya nggak bisa kepake, sebenarnya bukan nggak bisa kepake sih, karena ketahan gitu ke apa ya, kesegel. Jadi ya tiap hari dia cuma ngerjain tugas-tugas rumah harian aja. Jadi aku pikir karena di real life ku suka masak juga, jadi karakter apa yang cocok ya? Kalau bajunya chef gitu kan agak kurang ya. Kira wah kayak kalau Matt lucu juga sih. Jadi terbentuklah karakter ini. Oh, oke. Pernah masak? Oke. Ya. Suka Nah, masak apa? Mamaku kan keturunan Padang Betawi. Iya. Kakekku tuh orang Payakumbuh. Iya. Cuman aku nggak pernah ke Padang sama sekali, Mas. Di mana, Bang? Aku nggak pernah ke Padang. Soalnya kan kalau laki-laki kan biasanya ngerantau kan. Oke. Kakekku tuh ngerantau ke Jakarta. Jadi yang pernah ke Padang tuh cuman ibuku pernah ke Padang. Cuman kalau aku nggak pernah diajak sama sekali. Kakekmu orang mana, Bang, Payakumbuhnya? Payakumbuh nggak tahu kalau orang mananya. Oh, tapi nggak pernah ke sini? Ke mana, ke Padang? Aku nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Kotaku kan Payakumbuh, Kak. Tapi Iya. Betul. Nggak tahu ternyata satu daerah, Kak. Bukan satu daerah ya, satu daerah, Kak. Nggak tahu, selama ini aku nggak ada nyangka kabupaten ada Padang-Padangnya. Bali punya Karena tangga jauh. aku nggak bisa ngomong Padang juga. Mamaku juga nggak bisa. Karena kayak terlalu lama tinggal di Jakarta kan. Oh, oke. Ada komentar. Hai, aku Adli, kakekmu dari masa depan. Bukan. Ini tapi kamu nggak pernah nanya sama mama begitu kan? Kakek tinggal dari mana begitu dulu di Payakumbuh, nggak gitu nanya kan? Nggak. Cuman bilang di Payakumbuh, ngasih tahu itu doang. Kayak mamaku juga udah lupa kayaknya. Di mana? Soalnya dari kecil mamaku udah di Jakarta. Oke. Curiga saudara jauh. Iya, masalahnya Payakumbuh kecil, Kak, tapi ya gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya bilang Payakumbuh itu bisa macam-macam. Ada yang namanya 50 kota. Itu bisa orang biasanya panggil bisa 50, bisa Payakumbuh juga, Kak. Jadi kalau misalnya panggil Payakumbuh bisa agak luas ke belakang sedikit karena basically masih serumpun gitu lah ya basically sama kabupatennya di belakang. Jadi kadang-kadang orang yang tinggal 50 kota itu agak deket. Jadi nggak susah untuk ke atas dan ke bawah. Jadi kalau bisa dibilang Payakumbuh kan jadi kepo. Payakumbuh kotanya, kabupatennya, atau jangan-jangan di atas atau di bawah kan. Nah tuh, aku nggak tahu sedetail itu. Wih, tidak menyangka. Ada komentar tadi, Kak, jangan gigit aku, Mas, kata Lea. Enggak, aku baik ya. Baik. Warna ungu, kenapa pilih ungu? Karena aku suka warna ungu. Oke. Ya, emang sedikit feminim kelihatannya aja, man. Warna ungu karena terlalu gimana ya? Ungu tuh warnanya kayak nggak terlalu gelap, nggak terlalu cerah gitu loh, Mas. Oke. Jadi kayak netral gitu warnanya dia. Jadi Ayu warna fandomnya apakah? Dia warna fandomnya apa ya? Kalau lightstick aja putih, gue jadi bingung. Putih? Lightsticknya Ayu tuh warna putih loh. Putih ada hijaunya. Tulisan Ayu tuh warna hijau, setahu aku. Hijau lime gitu. Gak punya kayak warna resmi kah? Warna resmi. Kalau di Google sih kalau cari warna favorit Ayu tuh ungu sama. Makanya dia punya lagu yang judulnya Lilac kan. Betul. Nah itu karena katanya sih. Cuman itu sumbernya sih bukan ini ya. Sumber dari Ayu ngomong langsung tuh kayak aku nggak pernah denger juga.
Tapi kalau di Oke. Google, Ayu tuh favoritnya warna ungu juga. Oke. Ada komentar kak, warnanya Justin Bieber banget. Kenapa Justin Bieber? Apa Justin Bieber? Kenapa Justin Bieber? Apakah Justin Bieber sukanya purple? Aku nggak ngikutin lagu-lagu barat juga sih. Aku juga tidak. Kenapa Justin Bieber ya? Apa gara-gara Justin Bieber sukanya ungu ya? Ada komentar juga, ungu itu pink tersakiti. Ya, baik. Ada komentar juga, Mbak Ayu fandomnya kegedean, nggak perlu indikator, kayaknya semua suka Mbak Ayu. Bukan kak, tapi kalau di Korea itu mereka tuh punya kultur warna fandom gitu loh. Kayak SNSD itu warna fandomnya pink, kemudian kayak warna TVXQ itu warnanya merah begitu kak, atau warna EXO itu warnanya putih begitu, atau warna apa lagi ya, Suju itu warnanya biru. Jadi aku kayak tanya, kenapa warnanya pink? Apakah warna ungu? Apakah Ayu juga suka warna ungu gitu loh? Tapi sepertinya tidak. Yes lah, kita lanjut kalau begitu. Tadi serasa-rasa ada yang mau ditanyakan. Oh, aku mau balik ke sini sebentar dong, Yu. Bentar ya. Apa tuh? Mau tanya masalah about page dong? Boleh. Satu. Ini ada situs top up murah dan cepat gacha Ayu. Iya. Ini sebenarnya Aku- dibikin namanya itu gacha gara-gara gacha Yu gitu kah? Iya betul. Ini jadi promosi nih, jadi promosi. Ya nggak apa-apa. Kenapa bikin situs beginian? Apakah memang lebih murah dan cepat dibandingkan yang seplatform lainnya? Kan kalau itu kan karena biasanya kalau platform yang pihak tiga gini kalau dibanding di resmi itu pasti lebih murah. Oh, oke. Karena dia tuh kayak supplier gitu makanya mas. Oh. Jadi langsung kita beli barang langsung ke agen gitu loh. Jadi makanya lebih murah. Oke. Ini bikin sendiri. Enggak, kalau itu disediain sama supplier. Kita tinggal nambahin nama aja. Oh, I Website-nya juga see. dibikinin dia. Jadi kita terima jadi tinggal bayar terus sewa apa? Websitenya nanti kita ganti nama kita sendiri gitu. Oh, oke. Iya, nice wordplay. Aku jujur aku suka orang-orang yang bisa apa ya, ngebikin mainan kata kayak begini. Kak, gacha Ayu itu aku nggak kepikiran. Aku mikirnya gacha Ayu kemudian dibaca-baca lagi. Oh, gacha Ayu gitu lah. Betul. Aku Pintar juga ya. bingung namanya apa ya yang ada iu-iunya aku mikir. Ada Waktu itu ada komentar. temenin yang ngasih tahu apa tuh? Ada komentar dari Yoru, Kak. Ayo guys yang mau beli gratis kikinya kata Yoru. Boleh. Kok jadi yang punyanya yang gratis ya Yor? Terus aku mau tanya ini dong, Kak. Kenapa ini Raja Ayam? Gue, kenapa ayam? Dulu karakter pertama aku yang Demon Lord itu, dia tuh ada gambar anak ayamnya. Makanya kalau aku streaming apa kayak only chat ya. Only Itu tuh chat, gambar just chatting. just chatting, overlay itu penuh sama anak-anak ayam gitu. Lalu lucu aja menurutku anak ayam yang kuning-kuning kartun gitu. Oke. Ada komentar Kak, bukannya karakter gajah Ki? Kata Mana Guni. lagi? Gajah apa lagi? Oh gajah Solo. Gajah yang mana maksudnya. lagi? Gajah Solo tuh yang mana lagi? Coba cari di Google. Gajah Solo asin Gajah. kota. Gajah Solo warna merah. Hah? Apa Gajah Solo? Oh, only chat ya, maaf, Om Hype. Bukan only chat Kak, just chatting. Just chatting. Gajah bareng Shinchan. Oh, enggak, aku ada PNG mau jangan deh, tapi nggak lulus sensor ini mas. Oh, Enggak itu. skip. Aku ada PNG Shinchan. Tapi Oke, gajahnya oke. kelihatan. Oh, Kalau pernah lihat di Bang Burak waktu itu aku bikin bareng Bang Burak waktu itu. kotor, Anda kotor. Kan Ada gajah, komentar? gambarnya gajah. Ada komentar tadi Kak, jadi kapan bikin OnlyFans? Gak ada rencana Only biar. fans. Ada komentar juga barangnya digambar gajah Bang kata Rekize. Oke, terima kasih Kak sudah mencerahkan. Di atas ada komentar lagi tadi. Kok nggak top up you Kak? Kata Koko Iya. Gru. Waktu itu ada yang nyaranin tuh. Ada temanku tim namanya. Top up EU pakainya. Nah karena aku gila gacha ya. Seperti kemarin Mas Ali tahu pas main kuda. Ya betul. Sangat gila dalam menggacha. Hah? Aku punya sebutan Nabi Gacha ya. Pasti yang nontonku pasti tahu ya. Kok ada Nabi Gacha.
Jadi ada pada top up you itu kan kepanjangan kan. Terus dari 2 kata gitu, top sama up gitu kan. Walaupun dibacanya mungkin sama. Jadi kataku kalau dibikin link itu pasti pakai spasi itu nggak bisa. Jadi terlalu panjang. Akhirnya aku ganti jadi Gacayu gitu. Ada komentar Kak, nabi palsu itu kata Hira. Ada yang setuju di bawahnya Kak. Terus aku mau tanya satu lagi dong Kak. Ini kenapa ya tulisan di sini donate, tidak ada paksaan untuk donasi, tidak bisa refund jika sudah memberi. Donasi 100% untuk anak yatim. Apakah sudah terlalu kaya akhirnya tidak perlu menerima donasi lagi? Iya, karena ini kan donasi 100% untuk anak yatim. Kebetulan aku yatim ya. Jadi bener kan? Donasi 100% untuk anak yatim. Gitu. Ini sedekah terus kalian sedekah. Capek aku Bang. Iya makanya. Niatku udah bagus, ternyata bukan seperti itu. Aduh ya Allah. Iya. jangan terlalu berekspektasi lebih pada aku. Aku tidak sebaik itu. Nih. Sumpah ini pertama kali aku baca ini tuh aku kayak wow, ini orang mulia sekali. Apakah sudah sekaya itu ya? Tidak perlu menerima donasi lagi begitu. Ternyata bukan begitu Kak. Ya Allah, salah. Sorry. Ya, saya terheran-heran Kak. Ya Allah ya Rahman. Serius, aku pikir pertama kali ngeliat ini tuh aku kayak ini kayaknya wow. Mulia sekali anak ini. Jarang sekali aku melihat ada orang yang nggak usah donate guys, begitu. Ternyata baiklah. Iya. Mari Kak kita lanjut kalau begitu. Oke. Ada komentar tadi apa lagi tuh? Kok nggak UIIA itu kan baru ada ya. Apalagi ya? Nice move. Saya juga bang 2,5% tuh hak orang lain loh. Apa tuh hak orang lain? Zakat begitu kan? Iya, zakat, iya. Baik. Let's go gay, geng anak yatim kata Koko G. Geng anak yatim, kok jadi gay ya? Agak sensitif kalau gay dia buat orang Bogor tuh agak sensitif ya. Tolong Koko G. Kenapa tuh? Ya Bogor tuh salah satu kota yang paling banyak populasi gay-nya. Bisa Mas Adli riset di Google. Serius banyak banget. Kota Jombang tuh pasti. Serius ini. Nggak tahu kenapa harus di Bogor ya. Aku nggak tahu kenapa harus di Bogor gitu. Astaga, aku tidak tahu sampai situ Kak. Mari kita lanjut ya. Kita sapu Kak. Aku normal guys, ya tolong, aku normal. Kita sapu Kak. Kita ganti topik. Tuhan. Aku baca komentar tapi aku diam-diam aja ya. Aku nggak baca secara keras ya. Kita lanjut Kak. Pertanyaan selanjutnya, kenapa mulai streaming di Twitch Kak? Ganti topik Kak. Oke, langsung kita. Ku streaming di Twitch itu mulai 2020 atau 2021 gitu. Enggak. 2022 kayaknya. Iya 2022. Ini 2022 itu sering nge-stream atau emang beneran nggak nge-stream sekali-sekali doang? Sebelumnya aku streaming di sebelah Mas. Oh YouTube. Pertama mulai kali streaming tuh aku di aplikasi ada Gamely ya, ada yang tahu nggak Gamely namanya? Tapi itu khusus di HP. Apalagi Gamely? Dia tuh aplikasi streaming khusus di HP kayak Nimo modelnya dia dulu. Dia aplikasi buatan China buat streaming. Oh, game.ly. Iya, game.ly betul. Udah tutup? Udah tutup lama. Dia kayak cuma bertahan setahun 2 tahun deh. Soalnya emang dia streamingnya sebebas itu, kayak kena pelanggaran hak cipta website aplikasinya tuh. Oke. Akhirnya aku pindah ke YouTube pas 2020 COVID. Ya, setelah aku pulang perawatan selama sebulan ya dari yang tempat Wisma Atlet betul. Wisma Atlet. Aku lulusan Wisma Atlet. Sebagai lulusan Wisma Atlet, abis itu kan sekolah libur juga kan. Libur, kuliah juga online mulainya. Akhirnya aku coba di YouTube. Mulai dari situ, akhirnya aku ngerasa kayak di YouTube tuh sebenarnya viewersnya udah ngebangun. Cuman karena aku kan targetnya mengincar anak-anak kan. Kayak main game-game simulator dan lain-lain. Yang target pasarnya tuh anak-anak lah Mas. Ini kamu belah-belah orang itu targetnya anak-anak? Itu udah nggak di YouTube. Oh I see. Okay. Di YouTube tuh
cuman dulu apa main Genshin, game-game gacha pasti, terus game-game simulator. Ada game-game pertama kali naik channelku di YouTube tuh yang lumayan viewersnya dari game bakso simulator. Oh, itu game mahal bukan? Enggak. Dulu tuh gratis bakso simulator di Steam. Karena itu kan game lokal kan. Itu kan karena dulu tuh kiblatnya YouTube tuh kan Winda Basudara kan buat main game-game kan. Ya. Nah, gue nyari peluang karena Winda ini kan streamer. Terus dia tuh kayak cuman grinding doang pas streamingnya. Ya kan? Nah, gimana caranya aku nyari peluang dari situ? Aku streaming cuman bikin konten yang gimana sih cara dapetin ini, ya gitu. Jadi nggak cuman grinding tapi aku kasih tahu misalnya ngasih Easter egg dan lain-lain. Nah, aku ngambil di peluang di situnya. Nah, itu lumayan ngegait banyak penonton tuh. Oh. Terus akhirnya bikin konten juga. Itu lah review, update bla 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 gitu. Nah, tapi game-game bener-bener game-game itu, game-game lokal. Game-game kayak anak-anak game mobile yang diporting ke HP gitu loh. Kalau sudah berkembang di YouTube kenapa pindah ke sini? Desakan para bocil. Itu. I see. Jadi meskipun berkembang tapi rasa-rasanya tidak nyaman dengan audiens begitu. Betul. Karena spam mereka masuk ke email semua kan, komentar di YouTube. Jadi buat kalian kalau nih mungkin kalau buat kalian yang mau pindah ke YouTube ya itu sih. Main game-game bocil itu cepet naiknya sebenarnya. Cuman tekanan dari bocilnya itu lumayan dahsyat ya. Oke. Karena tidak tahan jadi akhirnya pindah ke sini begitu. Ya, awalnya tuh karena mau rehat dulu lah. Aku rehat dulu dari YouTube. Iseng pindah ke sini. Itu main Genshin. Main Genshin sambil bikin konten Genshin di TikTok. Tuh kalau Mas Ali baru follow kan Mas Ali udah follow TikTokku ya. Itu tuh TikTok baru, TikTokku yang lama ke-ban. Oh, I see. Oke. Jadi dulu tuh isinya konten-konten Genshin, tutorial, puzzle dan lain-lain, event gitu-gitu. Itu mulai situ. Akhirnya karena mungkin udah nyaman di sini, jadi streamnya santai, bisa sambil dengar lagu dan lain-lain. Akhirnya YouTube-nya terlupakan. Ini konten yang di TikTok itu kan sekarang kontennya hukum ya, aku lihat itu baru rebranding ke branding baru. Iya, sebenarnya karena aku bingung kan, kayak aku udah lulus terus masih menganggur ya, jadi harus apa ya? Kayak aku masih ada PowerPoint tugas dan lain-lain, kenapa nggak dijadiin konten gitu menurutku? Oh, I see. Masih ke situ. Tadinya tuh pengen bikin channel baru khusus buat hukum. Cuma aku gabungin aja deh. Mungkin kan nggak pernah ada karakter gepeng anime yang ngebahas hukum gitu loh. Itu awal mulanya. Kita balik ke komentar sebentar Kak. Ada komentar kerja di Pak Adli Kak. Pak Adli butuh tim legal untuk semua bisnisnya. Belum ada dana untuk sebanyak itu nyewa orang Kak. Takut. Kalau misalnya ada mungkin nanti aku bakal sewa manajer keuangan, kemudian sewa tim legal. Kan ada hal-hal begitu ya kalau misalnya sudah besar dan sudah itu butuh sudah sih apa sebenarnya. Sudah bernama. Jadi misalnya bahas masalah pajak segala macam kan bisa ya. Yang gue tahu sih bahas politik ya, hukum baru ini. Dia sebenarnya bilang sendiri dia ngobrol ya ini sebenarnya di belakang Kak. Kalau misalnya mau tanya masalah hukum boleh, mau bahas ini boleh, bahas itu boleh Kak. So ya begitu. Kak. Mungkin bisa terjawab, mungkin tidak. Karena aku masih sarjana ya. Mumpung dia punya latar belakang hukum Kak. Ada komentar juga ke band karena ngobrolin gajah Kak, kata Ola Guni. Enggak. Kalau ngebahas itu ya semoga enggak ya. Semoga selama aku bahas politik sih nggak ada yang ngeklip terus diviralin ya. Soalnya selama aku stream bahas politik tuh aku tidak disensor dan sebut nama langsung. Jadi ya mumpung di sini kayak belum diraba-raba sama Komdigi, jadi aku merasa masih bebas di sini. Jadi masih bebas ini. Tapi nggak ada yang tahu ya, siapa tahu yang di belakang ada yang nonton Mutia Hafid ya, atau misalnya seorang dengan Mutia Hafid, kan aku takut ya. Ya, kan nobody knows ya. Ada komentar Kak, nggak ikut LBH setempat Kak, kata Tatang. LBH tuh
kemarin tuh sempat ku daftar di LBH khusus pengadilan agama. Cuman Oh, ditolak kenapa tuh? karena waktu itu tuh ku daftar habis lebaran. Hmm, Ini fakta nih ya. Habis kenapa tuh? lebaran, Ya, coba kalian ke pengadilan agama, guys. Pasti kenapa penuh. tuh? Karena banyak orang cerai. Wih, kenapa tuh? Ku nggak tahu kenapa. Itu fakta. Tapi emang iya. Kalau setiap habis Kenapa? lebaran tuh pasti. Kenapa daftar LBH setelah Lebaran dan ditolak? Karena lagi penuh, dia kasusnya lagi banyak banget. Kata dia kan, karena hitungannya magang kan. Hmm. Nah, terus sama basicku itu dulu di kampus ngambilnya pidana. Oh. Pidana emang agak susah, Ah. jujur. Jadi ya karena dua hal itu kayaknya ditolak. Oke. Sebentar, sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer, aku balik ke atas lagi ya. Tadi ada beberapa komentar Oke. mengenai anak kecil, Kak. Waduh, Kiki mengincar anak-anak. Waduh, ngeri juga. Bahaya banget ini. Kiki ngincar Target anak-anak. pasar. Kata Aulagoni Target. 23. Tapi sekarang semenjak pindah ke YouTube bukan pindah ke Twitch, berarti mostly viewernya mature begitu kan ya, dewasa. Iya, harusnya sih anak-anak nggak main ini ya. Aku kayak belum ketemu. Paling waktu Ada itu kan berapa? aku Hmm. sempat main di TikTok ya. Hmm. Nah itu ada sih viewers yang ya pasti ketahuan lah kayak ini masih anak-anak gitu. Oh, di sini ada beberapa yang kayak SMP gitu sih, SMA sepengetahuanku, tapi mostly sebenarnya kayak mature di atas kuliah ke atas. Iya sih, menurutku juga rata-rata ya kuliah lah atau SMA mungkin. Betul. Aku anak-anak. Pendusta kamu Yoru. Ada komentar lagi, Kak, aku bocil Pak Adli, kata Kokoge. Ya. Aku masih SMP, ya. Tadi dia bilang masalah anak-anak itu gara-gara dulu dia bikin konten dia tuh itu targetnya ke anak-anak gitu loh, karena dia Betul. bikin simulator segala macam, kemudian how to segala macam, jadi ke sana ke arah perkembangannya. Pasarnya. Ya betul, pasarnya. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari viewer, Kak, agak berat. Apa tuh? Target Kiki itu anak-anak, kata Kokoge. target pasar. Ada pertanyaan dari viewer, Kak. Kokoge menanyakan, sebentar ya. Bagaimana menurut pandanganmu seorang lawyer yang masih mau di pihak penyewa yang udah jelas salah dan bakal kalah? Selain uang, apa memang pede aja atau gabut aja? Oh. Nah, ya pertama dijelaskan dulu, aku bukan lawyer ya. Tapi memang kalau jadi lawyer nanti kita tuh nggak bisa milih kasus, Mas. Misalnya ada kasus pembunuhan nih, mau nggak mau kan kita harus gimana caranya ya kita ngelawan si pihak korban. Kalau kita di bagian si pembunuhnya ini, si tersangkanya ini. Jadi walaupun kita tahu nih buktinya udah ada, segala macam udah jelas nih, udah jelas dia pelakunya, ya kita tetap harus gimana caranya klien kita ini dapat hukuman yang seminimal mungkin, gitu. Soalnya kalau di undang-undang itu ada kurungan paling tinggi tuh misalnya 15 tahun. Kita harus bisa sebagai lawyer klien kita di bawah 15 tahun. Dari kita harus dapat sanksi untuk si klien kita ini di bawah batas hukuman paling tinggi lah. Itu. Kalau kita nggak bisa nyerah di tengah jalan gitu, nggak bisa. Ini kita tuh basically kalau misalnya di pengadilan gitu, lawyer A versus B itu basically kita cuma antara side A atau side B gitu doang kan ya? Iya, cuma set A set B doang. Oke. Ada komentar? Penggugatnya itu apa? Ada komentar, Kak, atau pekerjaan yang duluan masuk neraka kalau kata Kiki? Iya. Karena ya kita diajarin kan untuk mengelabui ya. Menurutku pekerjaan yang kemungkinan masuk neraka sangat tinggi ya. Oke. Ada komentar, Kak, dapat hukuman di bawah 15 tahun sama dengan 14 tahun 11 bulan. Oke. Itu bisa aja. Semua yang berhubungan dengan hukum banyak musuhnya. Like choices have a consequences but for everything. Oke. Kita balik ke atas. Ada pertanyaan ini apakah sudah terjawab semua ya? Bagaimana menurut pandanganmu seorang lawyer yang masih mau di pihak penyewa yang udah jelas salah dan bakal kalah? Selain uang, apa memang pede aja atau kabur aja? Apakah sudah terjawab ya?
Udah semua sih. Selain uang ya, kalau uang kan, kalau lawyer itu biasanya dibayarnya tuh per sidang. Oke. Jadi ini ku buka ya, ada cara licik lawyer guys. Kenapa tuh? Jadi sidang itu kan berhari-hari kan. Jadi biasanya Oh, sebentar. Semakin lama semakin banyak duit masuk. betul. Oh. Jadi dulu ku pernah studi ke pengadilan di daerah Bogor, ku nggak nyebut nama ya. Ya, pokoknya di daerah situ pengadilan daerah Bogor cuma ada 2 ya. Kalian pilih lah yang mana itu. Oke. Dia ada lawyer, ku ngikut satu lawyer nih. Dia lagi masalah perdata ganti rugi. Sebuah klinik sama lawannya Pemda. Lawannya Pemda. Nah, si lawyer ini ketemu masing-masing. Jadi lawyer si dari klinik sama lawyer Pemdanya ini ketemu. Gimana cara mengakali biar panjang? Misalnya si lawyer klinik ngasih bukti hari ini. Ngasih bukti A. Habis itu tinggal lawyer dari Pemda, oke, kita di pertemuan berikutnya akan mengasih bukti. Udah, itu kelar masalah. Jadi persidangan tuh nggak panjang, kecuali pidana ya. Kalau pidana itu emang bisa langsung panjang kalau emang semuanya udah kebukti. Jadi semua bukti udah keluar, semua itu bisa langsung dalam ya 2-3 kali sidang udah bisa kelar. Cuma kalau perdata itu sidangnya bisa berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun tuh bisa, karena kan di pengadilan itu ngantri. Gitu. Jadi inikah alasannya kayak apa sih? Kayak Mirna yang panjang banget dulu tuh. Berarti duit masuk ke lawyer banyak dong. Kalau Mirna tuh kasusnya lumayan susah karena bukti-bukti kan banyak yang hilang. Yang cyanida kan, Mirna tuh yang cyanida nggak sih? Ya kan? Tapi karena itu kan juga hilang, tapi itu kan juga panjang ya. Apakah juga artinya duit masuk juga banyak kalau gitu? Pasti. Soalnya kan apalagi kalau kasus pidana yang gede gitu ya. Ada larangan untuk pengacara itu nggak boleh mengiklankan diri. Apa tuh maksudnya iklankan diri? Kita tuh nggak bisa kayak bikin butuh bantuan hukum, hubungi bla bla bla, kita nggak bisa, kita nggak boleh. Jadi kita kalau punya kantor, kita punya kantor di situ, kita nggak boleh beriklan. Jadi kalau ada kasus gede gitu, itu makanan lawyer pasti diambil, itu rebutan pasti, karena itu ya mengiklankan diri secara tidak langsung kan. Kalau lagi disorot media, apalagi kalau menang, wah, kan tinggal modal teriak-teriak juga ngiklan diri sebenarnya. Wow, belajar banyak kayak Kak. Bentar ya, ada komentar tadi. Tapi di US banyak iklan gitu nggak Kiki? Kak Kiki, kata Kokoge. US tuh hukumnya beda sama kita. Oh, kenapa tuh? Di US itu omnibus. Kalau kalian pernah ngeliat undang-undang pidana di Amerika, dulu kan ku belajar hukum perbandingan ya. Ku salah banget nih, karena ku ngebandingin hukum di Indonesia, USA, sama apa ya? Ini undang-undang perlindungan anak waktu itu ku nyarinya. Kalau di Indonesia itu undang-undang perlindungan anak punya undang-undang khusus sendiri. Jadi dipisah di luar dari KUHP. KUHP itu kita undang-undang hukum pidana. Nah, kalau di Amerika itu semua jadi satu, guys. Jadi kalian harus cari berbab-bab, itu ukurannya berapa ya halamannya? Aku lupa. Itu banyak banget. Jadi kalau sistem hukumnya kayak gimana aku nggak tahu. Di sana tuh boleh mempromosikan diri atau enggak aku nggak tahu. Tapi kalau di Indonesia itu nggak boleh. Ada komentar Kiki spesifik ada. Karena ya ini salah satu kenapa aku ini banget ke anak, karena undang-undang perlindungan anak itu masih dikit banget. Oke. Jadi kenapa kenapa orang banyak yang nggak ngambil untuk jadi ya, biasa tuh yang ngambil perlindungan anak tuh LBH. Lembaga bantuan hukum itu ya karena itu kan hitungannya sukarela gitu kan kalau LBH. Jadi kenapa menurutku kenapa jarang diambil kasus kayak penculikan anak, eksploitasi anak, karena duitnya dikit. Ini menurutku aja. Kasusnya tuh ribet, tapi uangnya dikit. Oh, oke. Ada komentar Kak, notit pasar Kiki itu anak-anak, bukan? Nih. Ada komentar Kiki kerennya aku ngefans kata Yoru. Aku juga Kak ini, wih keren kali Kak. Undang perlindungan anak sama hewan itu juga sedikit Mas kata Shala. Notit Kiki nggak butuh uang, yang penting anak-anak kata Kokoge. Bukan, jangan dipelintir, bukan.
Takutnya. Dia tuh ada komentar tadi Kak. Kalau Perdata itu datanya Telkomsel atau Indosat kata Yahmir. Tri aja, Tadi ada Tri yang komentar. murah. Ya, tadi ada komentar lagi di atas apa lagi tadi ya? Bogor Mansion. Kenapa Bogor banyak di mention? Karena dia domisili Bogor Kak, gitu Kak. Betul. Mirip kayak promotor tinju, pertandingan kadang-kadang dipanjang-panjangin, matchnya delay lagi. Oke. Ada kong kali kong antar lawyer nggak? Ada, tadi udah dijawab kan ya? Ada. Itu pasti ya ada biasanya. Oke. Kita ke atas lagi Kak. Tadi ada komentar, di dunia ini nggak ada pekerjaan yang benar-benar bersih. Ada aja caranya buat bikin masuk neraka, tinggal pilih jalurnya aja katanya Mir. Iya sih, betul sih. Oke, bisa nggak sih? Gue juga kesel sama penyewa gue jeblosin penjara aja lah, kata Kokoge. Bisa nggak sih? Jadi misalnya kan kamu misalnya ngambil sisi A, sisi yang emang beneran salah gitu loh, kayak pembunuhnya gitu loh. Terus kamu misalnya nggak suka sama si pembunuh, kamu bakal berusaha untuk ngeberat-beratin dia. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Why? Ya karena kerjaan kita untuk membela klien kita. Jadi emang ya udah, kita nggak bisa. Oh. Kesal kita sama dia ya, kita harus gimana caranya vonis dia nggak boleh berat banget. Oh, oke. Ada komentar kan ada sumpah hukumnya itu Dli. Kan dia nggak tahu kalau kita beratin kata Kokoge. Pasti tahu tahu sih. Pasti tahu sih. Tim legal biasa kalau kasus-kasus gitu tim legalnya tuh bisa 3, 4, 5. Oh, oke. Kode etik, betul. Oke. Kalau lawyer KPI-nya apa? Ada KPI juga? KPI itu apa? Kayak Key Performance Index, kayak hal-hal yang perlu dicapai gitu kan ya? Misalnya dalam sebulan target mesti selesaiin 5 kasus sih. Gitu. Nggak ada. Kasus itu kan kita ngikut antrian, tadi aku bilang lagi. Sidang itu ada antriannya. Jadi kita kebagiannya bisa aja kita daftar sidang hari ini, kita baru dapat akhir tahun tuh bisa aja kalau lagi rame banget. Oh, oke. Ke atas lagi tadi ada apa lagi ya? Nggak apa nanti di neraka kita nego sama malaikat mautnya kata Yoru. Anda bisa gitu ya? Ada komentar lagi tadi Kak, kalau di game as attorney lawyernya nyari yang benar dan faktanya mau di pihak manapun kata Angkero. Oh itu bukan lawyer kalau di game itu, kita yang di tengah kan? Itu hakimnya. Bukan, kita kan kiri kanan Kak. Kita kan ada sisi kita membela terdakwa dan satu lagi yang bakal mendakwa gitu kan? Iya. Itu kan ada dua sisi Kak. Kita jadi lawyer atau jadi hakim sih? Aku nggak tahu deh itu. Kita jadi apa ya? Kita jadi lawyer seharusnya di as attorney itu Kak. Kan kita jadi sisi yang membela terdakwa dan yang satu lagi Kak. Aku nggak tahu namanya apa ya bahasa Inggrisnya. Aku belum pernah main game itu. Tapi aku pernah lihat waktu itu siapa ya main di YouTube tapi aku belum pernah main game. Oke, habis Kak? Mau dibaca di atas? Habis Kak. Yuk kita balik ke bawah. Kalau begitu ada komentar lagi tadi Kak. Jadi jaksa dan penuntut. Nah ya betul Kak. Iya betul. Jaksa dan penuntut. Jaksa itu yang menuntut. Kalau pengacara lawyer itu biasanya yang membantu si klien yang dituntut. Salah Kak, dibilang di komentari orang lawyer sama prosecutor. Nah itu. Maaf ya, salah ya. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan lagi Kak dari Shala112. Sebelumnya nyebut tanpa sensor, bold and bluntly, dan kemudian dengan background hukum berarti pandangan Anda untuk yang sedang ramai saat ini? Apa tuh yang sedang ramai saat ini Kak? Apa yang sedang ramai sebutin? 50 juta. 50 juta itu atau bukan? Bagaimana Kak pandangannya? Buat yang mana dulu nih? Mungkin yang itu, yang 50 juta? Itu, aduh, aku pengen ngomong kasar, boleh gak sih maksudnya? Jangan. Channel saya family friendly. Itu harusnya sih ya. Itu tuh udah ada klarifikasi dari anggota DPR lain. Dari siapa anggota DPR, aku lupa. Dia malah nyebut, kalau kan dari situ kan udah mulai ada gerakan bubarkan DPR itu kan. Aku boleh nyebut gak sih itu? Gak tau, aku gak ada denger. Lembaganya gak ada denger apa-apa ya. Iya ada yang bubarkan bla 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 lah. Yang aku dengar tuh sejauh ini cuma sentimen publik itu negatif, which is masuk akal dan logis. Kalau mendengar yang begitu kan panas ya otomatis. Betul. Dan itu sampai muncul hashtagnya Mas. Oh, bubarkan bla bla bla. Aku nggak lihat ada hashtagnya. Nah itu Syala, terima kasih Syala. Mas itu anggota DPR juga. Dia malah bukan meminta maaf, itu kan udah jelas banget salah ya dari cara menghitung dan lain-lain. Nah dia malah membela diri dan malah balik ngatain buat orang-orang yang
bilang bubarkan bla bla bla, itu orang-orang yang bodoh lah, halusnya gitu ya. Orang-orang yang bodoh. Menurutku untuk sekelas orang yang mewakili kita, yang dipilih kita, yang dibayar sama kita dari segi pakaian mereka, mobil dinas mereka, tempat tinggal mereka, kayak tinggal minta maaf sebenarnya sih itu. Itu cara yang paling gampang tuh tinggal minta maaf sebenarnya. Karena emang jelas itu salah banget. Oke. Tapi dia malah bikin statement yang makin bikin panas. Makanya nanti tanggal 25 itu kalau nggak salah ya. Ini 25? Atau enggak? 25 Apa ini. itu? Ada aksi besar-besaran. Oh, aku nggak denger. Katanya, ini masih katanya. Aku belum tahu jelas apa enggak. Oh. 25 hari apa? Senin. Iya. Oh, aku nggak denger sampai sekarang. Katanya Di ini masih Twitter ada. belum ada apa-apa yang aku lihat sampai sekarang. So, sebenarnya saya don't know. Oke, Ini mah ada. anak BEM aja. Oke. Mari kita lihat tentang 25 ya kalau begitu. Ini apakah pertanyaan sudah terjawab semua? Sebelumnya nyebut tanpa sensor, bold and bluntly, dan dia bilang kalau misalnya dia tuh di channel sendiri dia No suka. sensor sama sekali. Betul. Dia juga bahas masalah hukum segala macam, tapi dia langsung sebut nama, jadi tidak disensor segala macam gitu katanya Syah. Bentar ya, aku baca komentar sebentar ya. Ada komentar tadi Kak. 3 juta sehari. Iya betul. Jujur aku pribadi, aku tidak terlalu gitu-gitu banget dengan politik dan sebenarnya tidak terlalu mendekati. Jadi kalau misalnya ada berita politik aku skip. Tapi ini kemana-mana lewat dan kalau dibaca bikin panas hati Kak. Aku juga kesel bacanya cemana. Ya Allah. Aku 3 juta sebulan susah dapat, dia 3 juta sehari, dan itu kayak aduh, perkataannya tidak sensitif sekali kepada rakyat. Aku pikir cemana ini Kak. Tapi tidak mengerti, ya Allah, apakah ini wakil rakyat? Itu bukan 3 juta sehari loh. Soalnya dia bilang itu kos-kosan untuk anggota itu 3 juta per bulan, maka tunjangan untuk rumah tempat tinggal itu 50 juta. Berarti anggap 50 juta sebulan itu tunjangannya. Berarti kan 50 juta dikurang 3 juta itu masih ada sisa 47 juta. Karena dia bilangnya itu 3 juta per bulan untuk kos-kosan. Aku juga gak yakin kos-kosan di daerah dekat sana tuh ada yang 3 juta sehari sih, kayaknya gak ada deh. Itu tuh udah hampir rumah subsidi sih. Kita bayar ini sih, cicilan rumah subsidi gak sih 3 juta. Kalau untuk kos-kosan 3 juta di daerah sana, karena aku tinggal di dekat sana juga, kayak gak ada kos-kosan yang sehari itu 3 juta, kayak gak ada. Kecuali hotel ya. Kalau hotel sih ya mungkin ada. Kita lanjut. Ada komentar, boleh di sini kebal hukum Kak Kiki? Gak ada. Gak ada di sini, gak ada kebal hukum. Aku nggak bakal edit juga ini habis nanti diupload ya. Ada komentar 100% rage baiting itu kayaknya kata Hira. Rage baiting buat pengalihan isu kata Shala. Bentar ya. Ada komentar lagi 25 Agustus turun ke jalan di IG rame bang. Aku belum lewat sama sekali sampai sekarang, so aku nggak tahu. Apalagi ya, 3 juta per jam, 3 juta untuk ngekos kalikan 26 hari, berarti minggu nggak kerja 78. Ya itulah ya. Kita lanjut Kak, ada pertanyaan selanjutnya dari viewer. Shalawan Wantu menanyakan apakah pernah mendapatkan seperti bingkisan ketika menempuh pendidikan hukum. Pak D, saya dulu pernah dapat bungkusan dulu pas lagi nempuh S1 dan S2 hukum, sekarang sudah jadi pensiunan dosen. Bungkusan maksudnya kita ngasih atau kita yang dapat nih? Kita ngasih? Kamu pernah coba kasih begitu? Enggak. Kalau di kampusku tuh nggak boleh. Bahkan makanan pun nggak boleh. Biasanya kan kalau orang sidang itu kita nyediain makanan untuk dosen ya kan. Di kampusku tuh nggak boleh sama sekali. Karena kan hitungannya kalau di hukum itu kan gratifikasi kan. Sogok menjogok. Jadi nggak boleh. Apapun itu, bahkan sebenarnya kalau di undang-undang gratifikasi itu ada yang takarannya di bawah berapa itu kehitung gratifikasi, kalau udah di atas itu baru kehitung gitu loh. Cuman kalau di kampusku pure nggak boleh ngasih apapun. Ada komentar, bukan buat di sidang, lebih ke dalam tanda kutip kayak diintimidasi gitu loh. Misalnya kamu lagi aksi segala macam nanti dapat bingkisan kayak Tempo kemarin hari itu kan, yang dapat babi kepala babi terus bangkai tikus itu ya. Nggak pernah. Oke. Kampusku kalau di Bogor ya lumayan besar lah. Ini BTW kalau yang dibilang Sinox ini pertanyaan boleh pakai channel point ya.
Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Erion Faile. Kan di Indonesia ada customary law gitu. Apa itu? Itu secara legalitas di pengadilan customary law samakah kedudukannya kayak hukum sipil secara hukum? Secara umum? Jujur Apa itu gua nggak tahu customary ini. law? Customary law bentar ya. Sebutan ininya apa? Indonya apa? Hukum lokal gitu kah? Hukum adat? Oh, hukum adat. Oh, Hukum adat ya. Hukum adat tuh tergantung daerahnya. Nggak semuanya bisa menerapkan. Misalnya kayak anggap nih di Bali hukum adatnya. Itu ya di Bali aja, nggak bisa nyebar kemana-mana. Jadi I terkhusus di see. satu tempat. Kalau di Padang tuh ada. Di Padang tuh ada hukum adatnya. Iya kayaknya ada tapi Cuman aku kayak nggak terkhusus di ingat. daerah situ aja. Iya, kayak contohnya ini. Aceh mungkin lebih tepatnya yang lebih umum dan populer. Iya, Mereka Aceh kan juga punya ada. hukum Aceh Islam lebih ya. ke hukum Islam, iya. Hmm. Itu beda lagi. Karena Aceh kan daerah khusus kan. Dia punya Hmm. dikasih otonomi khusus Islam gitu loh. Itu beda lagi. Kalau hukum adat, misalnya kalau di apa namanya? Kalau di Padang darah keturunan itu kan ke perempuan ya. Ya matrilineal. Nah, matrilineal. Nah, itu salah satu contoh hukum adat. Oh. Kalau pertanyaannya apakah hukum adat kedudukannya sama dengan hukum sipil secara umum? Enggak, beda lagi. Berarti Kenapa hukum beda? sipil harus di atas. Misalnya kita misalnya mau bikin hukum adat nih. Hukum adat yang misalnya apa hukum adatnya ya? Misalnya jadi pokoknya bikin hukum adat itu nggak boleh melenceng dari norma-norma hukum pidana, perdata atau undang-undang dasar, undang-undang 1945 itu nggak boleh. Jadi kalau nanti emang pengen bikin hukum adat, masih dicek lagi dulu. Nggak bisa kita ngelawan norma yang ada di atasnya itu nggak bisa. Oh oke. Jadi basically hukum adat ini di bawah hukum sipil gitu ya. Oke. Kita lanjut Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Kokoge. Betul. Bagaimana menurut Anda mengenai Bandar Judol menang tuntutan? Ini kasus beberapa minggu yang lalu yang kayak itu lagi hot banget itu loh. Kalau nggak salah di Solo. Atau bukan di Solo ya? Di Jogja yang betul. Yang merugikan bandar, beberapa orang ditangkap. Kayak ini headline-nya bombastis sekali. Ini gue juga bingung ya. Gue hampir kaget ya dengernya. Bisa-bisanya yang merugikan bandar tapi ditangkap. Berarti betul. kan secara tahu kan bandar? Yang melaporkannya kan bandar harusnya. Betul. Itu kayak nah itu kan free. Itu free loh itu. Untuk penangkapan free banget. Polisi tinggal nangkap aja siapa yang ngelaporin. Cuman katanya ya, waktu itu gue pernah lihat di X. Jadi kode transfer untuk bank BCA yang biasa dipakai akun-akun judul itu ke integritasi sama akun dalam pengawasan langsung kepolisian. Jadi bisa dibilang secara langsung Bandar Judol itu di backing sama polisi. Oh, ada I kodenya see. 054 apa berapa gitu. Lupa deh. Kupikir kamu tuh tadi bakal bilang bahwa kalau misalnya tergantung itu bukan tergantung, terkoneksi kayak dipantau, jadi berarti mereka tahu gitu loh. Oh, ini berarti akun-akun dipakai untuk judul dan ini bukan gitu ya. Jadi pasti mereka tahu harusnya. Berarti kan kemungkinan ya mereka dalam backingan juga. Sama ada tentara atau polisi yang ngebackingin sabung ayam. Akhirnya dia dihukum mati kalau nggak salah. Aku nggak pernah dengar kasus itu. Tapi sabung ayam itu juga basically judi. Tapi di zaman dulu kan ya, mungkin kira-kira 2000 sampai 2005. Tapi sampai sekarang tuh masih ada, Mas. Oh, tempatku nggak ada lagi aku lihat. Ya dia tuh mainnya biasanya kalau Mas Ali lihat-lihat di YouTube, penangkapan sabung ayam tuh mainnya di hutan, benar-benar di tengah hutan. Wah, iya kah? Iya, coba cari deh. Penangkapan sabung ayam tuh bisa di tengah-tengah perkebunan singkong gitu-gitu. Jadi mereka benar-benar tersembunyi banget lah. Wih, aku cari di Google 4 jam lalu ada beritanya, seminggu lalu ada beritanya. Berarti masih ada? Masih ada, sabung ayam tuh masih ada. Oh, tidak tahu. Oh, masih banyak banget sabung ayam sampai sekarang. Oke, ada komentar Adli kemarin sabung Pokemon, nggak ada. Ada komentar yang beritanya di koran kena senapan serbu. Oh, makanya main udah biar tahu. Ya, aku di rumah aja gak berkutat, gak touch grass. Salah. Jadi
Ini yang tadi ya, ini bener tentara, aku ingat. Jadi tentara nge-backingin judi sabung ayam, pas digerebek polisinya didor. Ya, sekali itu makanya ya hukumannya langsung hukuman paling berat sih. Aku nggak lihat ada aku nggak lihat ada ceritanya. Oke. Adli kucing dilatih buat adu lawan bintang buas, nggak ada. Ribut nggak ada mereka bintang buas kak. Sengaja ambil tempat di hutan biar nggak ketahuan, sengaja dibuat gitu emang. Oke. Iya, betul. Kita lanjut kak kalau begitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Hirabuni. Kalau setelah acara ini Kiki ditawarkan posisi di pemerintahan, akankah diambil? Posisinya apa dulu sih? Karena kalau CPNS buka sih pasti aku masuk. Oke. Wah, menikmati uang kotor itu, Rir. Ya. Bercanda. Aku pengen lihat, jujur. Aku pengen lihat langsung cara kerja mereka, sumpah. Oh, tapi Karena dulu aku magang di polisi. Ada komentar polisi, Kak. Mas. Ada komentar Kak. Bismillah Komisaris Ki. Iya, mantap amin. Kiki kata Kristalis. Tapi Ki, ada banyak kalimat di mana orang yang masuk ke pemerintahan itu mungkin awalnya baik, tapi nanti ujung-ujungnya karena udah gelap, bukan gelap sih, kotor, nanti lama-lama ke bawah. Apa tidak takut terbawa kotor? Itu sebenarnya aku nyari kerja sekarang nggak ada sangkut pautnya sama hukum, Mas. Oh, yang penting duit masuk gitu ya? Karena aku takut kena. Takut kenapa tuh? Misalnya aku jadi lawyer nih. Oh, kayak tumbal. Iya, pasti ada tumbalnya. Oh, atau mungkin nggak tumbal ya, kita jadi lawyer misalnya. Itu lawyer kan, kalau aku misalnya anak baru, aku nggak mungkin jadi pengacara utama kan. Pasti masih jadi tim legalnya aja. Itu kalau satu kena semua pasti. Kita tapi kan nggak tahu atasan kita tuh ngambil apa enggak. Oh, I see. Kerjanya kalau lawyer itu kan pertama tadi nggak bisa promosi, jadi kerjanya tuh kayak orang serabutan gitu loh, Mas. Kalau lagi ada kasus kita ambil, kalau nggak ada kasus kita bingung mau ngapain gitu sih. Oke. Kecuali legal kantoran ya. Kalau legal kantor kan tuh enak. Oke. Ada komentar, Wamenaker lagi kosong tuh Ki, baru dipecat kata Olaguni. Ada komentar, udah kotor Kiki mah banget liaman aja kata Hirabuni. Oke. Nggak salah sih itu, Hira. Kalau posisinya kiper atau striker diambil kah? Kalau striker aku ambil sih. Aku nggak bisa jadi kiper ya. Aku main futsal dulu jadi pemain depan. Ada komentar Kak, jadi HRD bagian lega aja legal kata Erion. Bisa sih. Waktu itu sempat daftar juga. Cuman ini kalau ini nggak bisa disebut deh, skip aja. Kantornya ya pakai gitu. Nggak bisa dijawab ini. Oke. Sebenarnya udah pakai ruang dalam itu. Oke. Kita lanjut Kak, ada pertanyaan dari viewer Erion Faile menanyakan, menurut Kiki mungkinkah common law bisa sebagai solusi untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia? Common law ini apa ya artinya? Hukum yang disetarakan begitu kan? Apa itu common law? Common law itu apa ya? Oh, beda lagi dengan civil law. Beda, civil law itu perdata. Kalau common law bagi orang yang tidak kayak pakai sistem juri gitu kata Erion Faile. Boleh dijelaskan kepada orang yang awam kayak hukum kayak aku kah? Sistem juri, kalau Mas pernah lihat acara-acara film-film yang ruang sidangnya itu hakimnya banyak. Iya, nanti ada banyak orang gitu, nanti dia voting dan nanti kayak gitu. Kayak jaksa kayak apa sih pengacaranya nanti kayak presentasi ke beberapa orang itu. Jadi mereka voting sistemnya. Oh. Kalau menurutku nggak bakal bisa. Kenapa tuh? Karena pasti disogok. Oh. Itu lebih kotor sebenarnya. Karena ya lebih gampang disogok suaranya. Kalau sistem juri itu contoh di Inggris tuh pakai common law. Kalau kita masih pakai civil law. Kalau menurutku kayaknya sih nggak bisa memperbaiki sistemnya sih. Karena pertama kalau mengubah sistem kan pasti susah ya. Dari kita yang udah biasa pakai gini terus tiba-tiba pindah ke common law. Pertama nyari untuk votersnya juga nanti sistemnya gimana kita nggak tahu. Kalau mereka kan votersnya itu diambil bener-bener ya orang udah biasa random aja gitu.
nggak tahu apa-apa. Jadi menurut pandangan dia ini tuh salah atau enggak gitu. Sebenarnya kayak hukum lama, kayak hukum jadul gitu loh. Nah dia salah atau enggak sesuai aja, kita pemungut suara aja. Kayak dia sistemnya kayak gitu. Cuman kalau menurutku sih kalau di Indonesia agak sulit karena ya suap menyuapnya aja sangat ini ya. Apalagi kalau juri, disebutannya juri ya, yang voters gitu. Juri itu orang biasa. Itu dikasih berapa juta juga kayaknya nurut deh. Jadi menurutku nggak cocok kalau common law di Indonesia. Oke. Kita balik ke atas. Kalau begitu ada komentar, Kak, suruh milih calon presiden aja ngaco, apalagi buat jadi juri. Ada komentar kayak kasus hasil pemilihan presiden gitu kah? Oh beda ya, kata Hirabuni. Itu kalau di Ace Attorney voting akan muncul mekanisme di seri-seri berikutnya udah. Oh oke. Aku lagi main Ace Attorney, Kak. Nanti kalau udah tamat Okami juga pindahnya ke Ace Attorney, game regulerku. Karena udah cukup 16 jam seharusnya. Kenapa tuh? Lihat apa tuh? Ya, game itu apa yang apa namanya tadi, Ace Attorney. Aku lihat dulu siapa yang main nih. Cuman kayak dia mainnya lebih ke bercanda-bercanda gitu, jadi aku bingung juga nih. Ini tuh game serius atau game kayak ya cuman komedi aja gitu. Jadi aku nggak tahu nih sebenarnya gamenya gimana. Menurutku serius, investigatif kok. Cuma ada beberapa bumbu yang agak komedi sedikit, tapi tidak sekomedi itu kok. Lebih kayak emang serius, bener-bener kayak harus apa ya? Harus plek ketumplek betul atau salah gitu loh. Dan tapi ya begitu, which is good sebenarnya. Cuma kalau tidak terlalu diikuti dengan serius, mungkin tidak terlalu dapat feelingnya, mungkin ya menurutku. Ada komentar sepertinya saya dulu salah ambil jurusan pas kuliah, kayaknya ambil hukum lebih seru. Kan bisa ambil S1 lagi. Betul. Kalau belum sampai batas umur, Kak. Dulu pas SMA pernah nonton orang main game sambil nyatat for detail and such. Oke. Kita lanjut kalau begitu, Kak. Ada pertanyaan dari viewer Kokoge menanyakan, apakah pekerjaan sebagai lawyer di Indonesia ada standarisasi fee atau bebas ngasih harga bahkan ngerusak harga pasar? Nggak ada. Jasa aing kumaha aing, kata Kokoge. Semakin top nama kita semakin tinggi pasti harganya. Tapi tergantung kasus juga. Biasanya ada juga yang tergantung kasus. Kalau kita lawyer yang ngebantu perusahaan gede ya pasti pendapatan kita juga lebih gede kan. Jadi standar fee-nya tuh nggak ada. Makanya Mas Hotman Paris bisa sekaya itu kan. Oke. Iya, nama dia udah top, ya udah. Oke. Kita lanjut kalau begitu, Kak. Habis pertanyaan reviewer sementara? Habis. Kalau begitu kita lanjut pertanyaan dari aku dulu. Selanjutnya pertanyaan dari aku di segmen ini terakhir. Ada pertanyaan, kenapa biasanya stream apakah di Twitch? Apakah hanya main game single player saja atau juga terbuka ke game multiplayer? Kalau game yang paling sering game ya pasti ya, karena aku gila gacha. Jadi game-game gacha udah pasti tuh Genshin, ZZZ, Honkai Star Rail, Wuthering Wave, pokoknya game-game gacha gitu aku main. Kalau game multiplayer main juga sih kayak Delta, Valorant, cuman nggak terlalu sering. Oke. Nah, aku lebih ke game-game single player gacha gitu. Kalau multiplayer kalau diajak sih ayo, teman. Kalau untuk stream aku jarang. Gitu. Selaku pecandu judi dan budak mihoyo, sepertinya sudah berapakah total top up, Kak? Nah, aku nggak pernah pertanyaan harus yang ditanyakan. Iya. Aku cuman top up yang sistemnya bulanan itu doang sih. Kalau top up langsung yang misalnya 60, Genesis 600 gitu aku pernah, cuman dikit. Kalau total berapa aku nggak tahu. Sudah lama main kah? Aku Genshin dari awal rilis. Semua yang tadi aku sebut tuh dari awal rilis aku main. Sejak kapan? Genshin itu 2020 hari pertama aku main. Berarti sudah 5 tahun? 5 tahun. Cuman sekarang aku lagi stop karena ceritanya lagi jelek ya. Jadi stop dulu. Oke. Ada komentar, Kak. Pecandu judi dan suka anak-anak, kata Hirabun nih. Ya framingnya buruk ya Hira, tolonglah. Ada komentar lagi, bohong, top up Robux dia, kata Absurda. Robux itu mahal kan? Enggak. Robux tuh ada 2 cara top up. Anda kan punya situs gacha. Iya. Mahal kah Robux? Robux itu ini ada itu tuh streamer luar negeri yang dia ngebandingin currency Robux sama
rupiah. Dan Robux itu Lalu? nilainya lebih tinggi daripada rupiah. Eh, Iya. Jadi nilai Maksudnya? Robux itu lebih tinggi daripada nilai rupiah untuk mata uang. Karena Robuxnya itu dibandingin ke ini ya, di apa? Dijadiin ke dolar Robuxnya. Jadi rupiah itu lebih rendah daripada Robux hitungannya. Serendah jadi itu. kalau komentarnya tadi Kiki suka top up Robux dan top up Robux itu berapa Kak? Biasanya kalau top up harus top up kah? Karena Robux tuh buat kosmetik aja sih, Mas. Oh, oke. Biasanya kalau main Kosmetik. top up. Enggak, pokoknya aku kalau ada skin yang dimau ya aku top up. Cuman enggak, belum sampai jutaan lah. Yang sampai jutaan game-game multiplayer biasanya. Oke. Kita balik ke atas Kak, ada komentar tadi total nggak tahu karena udah nggak kehitung kata Olaguni. Awas kena pencemaran nama baik, lawannya calon pengacara kata Erion. Ya baik. Ya. Apalagi ya? Kita balik ke atas, tapi sebentar sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer Kak mau tanya sesuatu. Bagaimana Kak tanggapannya terkait di larangnya Roblox untuk digunakan oleh publik saat ini Kak, apalagi anak-anak? Iya. Itu kalau Mas Ali main Roblox ya. Sebenarnya Roblox tuh kan baru ada fitur namanya voice chat. Cuma Baru? untuk aksesnya itu kita harus verifikasi pakai KTP. Oh. Jadi khusus untuk ya yang udah dewasa lah, fiturnya baru kebuka. Nah, tapi banyak yang mengakali pakai KTP orang tua biasanya. Oke. Jadi di Roblox yang voice chatnya sangat bebas ya, banyak ya pasti kan kata-kata kotor. Dan waktu itu yang rame itu adegan seksual tapi di Roblox. Ini Tau literally adegan beneran tampak begitu? Enggak, kayak karakter Robloxnya itu melakukan adegan seksual gitu loh. Oh, I see. Oke. Itu makanya sempat rame. Jadi Tapi kemungkinan tapi kalau tidak salah Roblox juga punya itu kan fitur apa sih? Family filter yang Sekarang bisa tuh kayak lagi- ngefilter. iya, sekarang tuh ada AI-nya buat langsung nge-ban. Jadi kalau kita bahkan nggak sampai toxic ya, kita teriak-teriak itu kita bisa ke-ban sekarang Oh. di Roblox. Nah, sekarang juga banyak game-game yang buatan Indo di Roblox yang punya fitur voice tuh banyak yang lagi diumpetin dulu. Karena takut ke-ban mungkin sama Roblox ya. Oh, Jadi- oke. Jadi Dicarinya tuh harus manual dari Google. Kalau dicari di Robloxnya itu dia nggak bakal ketemu. oke. Ada komentar ada karena kejadian Shelp itu. Apa itu Shelp? Aku nggak tahu loh kalau kejadian itu. Oh, yang ini bukan yang YouTuber ngeburu predator di Roblox, tapi akunnya di-ban. Oh iya, aku cari di Google ini dia predator seksual gitu Kak. Enggak, dia bukan predatornya, Oh. Mas. Dia nyari Yang dia nyari player kan? predator, iya. Iya betul. Tapi malah dia yang di-ban. Oh. Bukan predatornya. Jadi lagi rame di US tuh itu CEO Roblox disuruh mundur. Karena Berapa hari lalu tuh aku kayak ngelihat itu loh, ada di Twitter kalau nggak salah lewat 5 orang ditangkap gara-gara dia itu ternyata predator seksual gitu di Roblox. yang orang Indonesia ya? Kalau nggak salah satunya ya. Iya, ada orang Indonesia dia, tapi anak kecilnya tuh di luar negeri. Oh Orang iya Swiss iya. kalau nggak Iya. salah, ceweknya tuh orang Swiss. Kayak di situ mana tuh. ya? Orang-orang Aku lupa pikirannya orang rusak mana. sih itu ya. Makanya dari kasus-kasusnya udah mulai banyak. Jadi ya mungkin terdengar ya di kuping-kuping pemerintah sana yang siap kerja sangat cepat. Jadi kemungkinan di banned sih ya, mungkin ada. Atau mungkin ya kalau mau nego Robloxnya yang kesini. Oke. Ada komentar akun pemburu predator yang di-ban. Itulah maka dari itu jadi AI dimasukin. Oke. Ya, AI-nya lagi Gara-gara gencar banget. Shelp di-ban, ada beberapa negara bagian untuk perusahaan Roblox. Makanya main Roblox biar dapat berita. Beda. Tapi benar Nggak di gini. Inggris itu udah ada petisinya. Kenapa tuh? Jangan main Buat- Roblox itu. Enggak, CEO Robloxnya buat mundur. Oh. Itu udah hampir 100.000 orang. Kalau di Inggris kan petisi nggak kayak di kita ya. Di Inggris tuh kalau petisi udah di atas berapa ribu,
nanti tuh langsung masuk ke DPR-nya Inggris. Oh. Jadi langsung dikaji. Itu Oh. bagusnya di Inggris gitu. Jadi kalau udah di atas berapa ya? 10.000 atau 100.000 gitu. Nanti langsung masuk, langsung dibahas. Itu bagus. Oke. Tapi aku kagum FBI luar biasa nyemplung ke negara lain demi menangkap orang, kata Kokoge. Berarti kalau di sini nggak bagus ya Ki, kata Ira. Bagus ya framingnya. Apa ya? Gimana ya Kir? Bagus kok. Tapi nunggu rame dulu. Tapi aku mau tanya sesuatu dong, mumpung lagi bahas masalah hukum dan masih di topik-topik hukum. Aku kalau misalnya nonton kayak apa sih, kayak drama atau seri-seri Amerika gitu, mereka kan punya kayak kasus yang bisa rame-rame gitu loh. Apa sih? Maksudnya? Collective case, begitukah? Atau public case. Jadi bisa kayak rame-rame mengajukan tuntutan. Misalnya aku kayak merasa rugi atas perilaku seorang Kiki, terus aku bisa kayak misalnya 30 orang sama-sama, terus aku nanti menuntut Kiki gitu. Di sini juga ada begitu kah? Dengan korban yang sama. Betul. Kalau nggak salah apa ya namanya? Collective case atau tuntutan bisa. Misalnya kayak kasus apa di Indonesia ya? Apa tuh? Misal kita bikin kasus pemerkosaan lah. Korbannya banyak nih. Terus korban itu ketemu, bikin tuntutan rame-rame itu bisa. Oh, di sini juga ada kayak gitu, dan itu hukumnya nanti ditambah, diakumulasikan begitu. Pasti. Oh. Kalau akumulasi hukum tuh tergantung hakimnya juga, Mas. Kalau hakim yang ngerasa tindakan ini udah parah banget, bisa aja dia. Tapi emang kan ada standarnya, kayak misal pembunuhan berapa tahun. Pembunuhan kan sampai hukuman mati ya. Kalau kurungan penjara tuh maksimal seumur hidup, misalnya gitu. Itu bisa aja. Jadi tergantung dari nanti proses persidangannya, bukti-buktinya ada banyak apa enggak. Terus niatnya dia kenapa bisa ngelakuin ini, itu jadi poin penilaian juga. Oke. Ada komentar class action. Betul, class action. Lupa Kak namanya tadi. Soalnya kalau misalnya nonton kayak dulu aku suka nonton HTGOWM, dan itu dia ada beberapa Kak, dan itu kelihatan kayak pengacaranya tuh repot kali Kak, hidupnya nggak tidur-tidur, ngopi terus, basically capek Kak. Tapi kalau kasus gede pasti kayak gitu sih Mas. Oke. Kalau kasus pembunuhan gede kayak yang penembakan polisi yang pernah viral. Iya. Yang dulu viral berbulan-bulan kan, yang bapak siapa ya, aku lupa namanya, yang banyak CCTV. Ya betul. Itu kan pasti tim hukum di belakang dari pengacara itu banyak banget sebenarnya. Cuman kalau di persidangan kan cuma 3 emang. Sebenarnya tapi tim di belakangnya itu pasti banyak banget. Oke. Sudah lupa aku namanya siapa, ya Allah. Ferdi Sambo, benar. Yang istrinya baru dapat remisi. Oke. Kita balik ke atas Kak, ada komentar tadi. Enakan jadi hakim apa lawyer Kak Kiki? Tapi jadi hakim pusing. Irfan Hakim kerjanya repot ngurus kebun binatang, kata Kokoge. Kenapa jadi Irfan Hakim? Kalau ditanya hakim atau lawyer, lebih enak hakim sebenarnya. Kenapa tuh? Karena tidak sesusah ngurus berkas kayak lawyer gitu kan? Betul. Kita kan tinggal memutus doang. Dari berkas yang mereka kumpulin, hakim kan ada 3 kan, hakim utama sama hakim yang pendampingnya 2 tuh. Itu tinggal berunding. Udah dari berkas-berkas mereka aja. Kita tinggal berundingin bukti-bukti segala macam. Nanti tinggal mutusin. Gitu. Kalau lawyer kan kita harus nyari data, bukti. Ini basically kayak dosen sama mahasiswa ya? Nah betul. Dosen tuh tinggal ngumpulin tugas, ngecek doang. Kalau mahasiswa tinggal mesti ngumpulin tugas, ngumpulin bahan gitu ya. Oke. Kita lanjut Kak, pertanyaan selanjutnya dari viewer. Ada pertanyaan dari Alex. Apakah sulit manage godaan top up? Apakah kamu pernah analisa game gacha yang pernah kamu mainin gitu? Begitu ketahuan itu orientasi pay to win. Kalau orientasi pay to win ya, aku nggak pernah main game pay to win kayaknya deh. Oke. Tapi tugas akhirku kuliah itu ngebahas gacha. Kenapa gacha? Skripsiku bahas gacha. Jadi judulnya tuh aku lupa judulnya malah sekarang. Pokoknya ngebandingin gacha itu sebagai bentuk perjudian digital. Aku ngambil dari undang-undang Belanda. Karena di beberapa bagian itu gacha udah termasuk dalam kategori judi, walaupun judi ringan. Gitu. Kalau di negara mana aku lupa, ada larangan untuk game gacha. Jadi game-game gacha tuh kalau mau mainin
ya harus pakai VPN. Belgia kalau nggak salah, Belgia. Kalau nggak salah ya. Nah, kalau awas bisa ke doxing, iya bener juga ya. Bisa dicari screen. Kalau di Belanda itu pernah ada kasus sama IE. Tahu IE kan? Tahu. Nah, itu pernah ada kasus. Jadi FIFA Online kalau nggak salah ya. FIFA Online tuh pernah dituntut sama lembaga permainan namanya. Aku lupa nama Belandanya apa. Pokoknya intinya lembaga permainan gitu di Belanda dituntut karena sistem gacha di FIFA itu kalau kita dapat karakter yang kita dapat dari gacanya itu bisa dijual lagi dalam bentuk uang beneran, bukan dalam uang game gitu. Nah, ini permasalahan di situ sebenarnya. Karena kan tuh hitungannya sama kayak judi kan, kita untung-untungan, kalau dapat banyak kita dapat duit asli gitu. Nah, jadi gacha itu dibagi dua kalau di sana. Ada gacha yang bisa dijual balik lagi. Kayak misalnya CS kan kita bisa jual skin-skinnya kan. Ya sama cashbox kan. Itu kan bisa dijual lagi. Sementara kalau kayak Genshin dan lain-lain itu kan cuma pure karakter buat kita dapat sendiri. Nah, itu nggak masuk ke ini undang-undang perjudiannya. Oke. Ada komentar Kak, Belgia sama Belanda nggak sih pelihara loot box kata Lux? Di Belanda tuh masuk jadi pasal sendiri di undang-undang permainan Belanda. Itu ada pasal sendiri. Pasal 33 undang-undang perjudian Belanda. Kalau kita balik ke atas komentar pertanyaannya, apakah sulit manage godaan top up? Kadang sulit. Why? Kenapa kadang? Sebenarnya lebih ke top up ya, bukan gacha doang sih sebenarnya. Kayak skin Valo misalnya. Dulu ku pas masih kuliah, duit bulananku ku simpen buat top up Valo itu 1 juta. Oke. Ku pure cuman ku makan bawa bekal, makan siang ku cuma beli warteg yang 10.000 demi buat beli skin itu. Karena uangku udah habis buat beli skin itu. Apakah rasanya worth it, Kak? Kayak sekarang udah nyesal sih, Mas. Mending sejuta ke McD gitu ya. Betul sih. Oke. Terus terakhir ku pas lebaran kemarin tuh gue nggak sadar sumpah. Kenapa tuh? Karena top up-nya dikit-dikit tiba-tiba udah 900.000. Baik. Banyak juga dapat THR kuliah liar kayaknya. Ya, keluarganya banyak lah. Oke. Ada komentar apalagi Roblox ya kata Hira. Nah, Roblox tuh masih sedikit. Kemarin tuh aku top up Roblox. Dapat dari gratisan Microsoft. Nih guys, kalian kalau pakai Microsoft Edge yang versi internetnya dari Microsoft itu. Ini kamu mau promosi? Enggak. Promosi buat nih tips nih, lebih ke tips buat kalian yang suka main Roblox. Kalian bisa dapat Robux gratis kalau kalian pakai Microsoft Edge. Udah itu aja. Jadi nanti bisa tukar poin gitu loh dari kita searching Google doang, Mas. Aku pernah denger itu yang program kayak nyari-nyari buat AI Bing kan nggak salah? Kalau kita search pakai Bing, nanti kita dapat poin tuh. Poinnya bisa ditukar buat Robux. Oke. Bohong Kiki punya 10 karakter Roblox yang dia beli. What do you mean? Apakah satu karakter mahal? Satu karakter tuh enggak murah sih. Roblox nggak sama mahal itulah. Berapa tuh satu karakter? Satu karakter 100.000 itu kita dapat 400 Robux. Kalau misalnya satu karakter ya bisa 400.000 sih. Bisa 400 Robux maksudnya. Paling 100.000 sampai 200.000 lah. Kalau mau sampai full karakter kan dia tuh terpisah gitu, Mas. Kita beli rambut, itu rambut doang. Baju doang, celana doang. Jadi benar-benar dipisah. Gitu. Mahal ya Allah. Hobi orang mahal-mahal ya. Ada komentar Kak, bikin cara Roblox bayar kata Kak Hobi. Bikin cara Roblox. Kalau karakter biasa mah gratis. Kita kan kayak mau modifikasi karakternya kosmetik aja. Kayak karakternya mau jadi ada karakter. Kalau kalian buka Roblox Marketplace tuh ada karakter bentuknya Prabowo, guys. Itu ganteng banget, keren. Kayak gitu-gitu aja, kayak skin, jadi skin. Oke. Nah, aku bikin karakter kan Kobo. Gitu. Kobo kan Aero. Jadi aku bikin agak gelap dikit. Oke. Kita lanjut kalau begitu, Kak. Ada pertanyaan dari Arian File. Bagaimana menurut Kiki relevansi ilmu hukum yang dipelajari di kampus dengan realita praktik hukum di lapangan? Berbanding terbalik, guys.
Kenapa tuh? Aku magang di kantor polisi. Ya tadi dibilang tapi aku belum nanya lebih lanjut. Kalau kalian ini aduh, aku nyebut nama daerah lagi ya. Ya Nggak usah pokoknya nggak sih? ya nggak usah, nggak apa-apa deh. Pokoknya sangat beda sebenarnya. Cuma kalau proses sidangnya tuh pasti sesuai sama ini ilmu yang kita pelajarin, karena proses persidangan itu udah diatur sama undang-undang sendiri. Itu ada kitab undang-undang hukum acara. Nah itu harus sesuai sama hukum acara itu. Kalau nggak sesuai ya nggak bisa. Kalau proses persidangan ya. Tapi kalau proses praktik kayak model tadi jadi lawyer dan lain-lain, pasti kan ada cara kotor mah pasti ada. Oke. Tapi tidak relevan meskipun sudah sama-sama dengan teori. Ya ada beberapa yang relevan, ada yang enggak sih. Jadi ya kayak teorinya A, tiba-tiba di lapangan kok enggak kayak gitu. Ada mungkin yang dipotong teorinya. Kalau di teori itu lebih panjang, ternyata pas di praktek tuh lebih pendek tuh ada juga. Oh, oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan dari Shala112. Pandangan Anda sebagai orang dengan latar belakang pendidikan hukum tentang kejadian ibu korban pemerkosaan di pengadilan Jerman membunuh pelaku keringanan hukum. Aku nggak tahu nih, kasusnya jauh banget nih. Aku juga nggak tahu. Pengadilan Jerman nih. Aku nggak tahu kasusnya ini. Gimana pandangan sebagai orang latar belakang tentang kejadian ibu korban pemerkosaan? Oh, jadi anaknya itu diperkosa. Terus ibunya ngebunuh pelaku. Ya, lalu nanti ibunya dapat keringanan hukum begitu kah? Enggak. Itu tergantung hakim, balik lagi. Tapi kalau tuntutan pasti tuntutannya sesuai undang-undang. Kalau tuntutan itu nggak ada keringanan. Kalau misalnya ku nuntut si A, pasti ku tuntut paling tinggi. Ku nggak bakal nuntut kalau masalah ku jadi penuntut ya. Ku pasti langsung nuntut ke paling tinggi, hukuman yang paling tinggi. Nah, tinggal nanti si lawyernya yang dituntut, gimana caranya tuntutan itu berkurang. Gitu. Ini basically kalau misalnya lagi segala macam kita langsung nembak batas atas gitu ya? Iya, itu pasti. Kita langsung tembak batas atas. Nah, nanti hasilnya mana ya udah. Kan bisa banding segala macam. Oh, oke. Ada komentar. Itu aku yang di komentar aku nggak nangkap sama sekali ya kasusnya yang mana. Ya aku juga nggak tahu ini. Kasus lama tahun 1900. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan dari Kokoge. Aku pernah lihat ada orang yang sekali sidang nyewa banyak lawyer sekaligus. Itu si para pengacara jadi kayak kerja kelompok, mikir strategi bareng ya? Iya, pasti kalau lawyer itu nggak mungkin sendiri juga. Pasti kan mereka punya kantor kan. Nah, kantornya itu pasti kerja langsung. Jadi kalau kantor gede itu biasanya ada jadi lawyer itu kerjanya per tim memang, nggak mungkin sendiri. Jadi kalau ngelihat lawyer cuma satu, pasti di belakangnya sebenarnya ada. Ini nggak mungkin nyewa satu lawyer doang, nggak mungkin. Oh, terbayang. Ini as in kalau misalnya lagi pengadilan kayak di film-film gitu kan satu yang mendampingi, nanti di belakang ada banyak orang kan? Iya, itu yang utamanya dia. Oh, di belakangnya pasti ada. Oke. Ada komentar kalau lawyernya cuma satu, introvert berarti ya kata Hira. Nggak mungkin kita nyari berkas sendiri segala macam. Susah. Ada komentar lagi, lawyer cuma satu sendirian Saul Goodman. Siapa tuh Saul Goodman? Terus ada komentar lagi, kayak Adli main as attorney, kita timnya Adli. Nggak ada. Ada komentar lagi. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari Lux6065. Coba Ki, kalau semisal pakai sistem Belanda tidak boleh loot box pada game, apakah Anda ini tim pro atau kontra? Kenapa? Apalagi backgroundnya tidak bisa menahan gacha. Ya, kalau tadi yang di Belanda tadi aku bilang kan, dia tuh kebagi dua memang. Jadi ada yang gacha yang bisa dijual balik lagi, sama gacha yang udah kita nikmatin sendiri. Cuma kalau menurutku tuh agak susah ya. Waktu itu aku juga ditanya sama dosenku begini nih, kamu pro atau kontra? Jawabannya? Karena aku bilang, aku sebagai pelaku Bu. Ya waktu itu langsung tuh yang dampinginku tuh rektor. Itu aku sendirian sama rektor, cuma berdua karena dia mau pergi, jadi aku sidang 2 kali. Saya sebagai pelaku, kalau saya sih jujur, saya kontra. Sementara aku tidak menangkap kenapa kontra? Apa yang dikontra kan? Jadi kenapa aku
merasa ya sebenarnya gacha ini bisa dijual lagi, tapi harus ada aturan resmi dari pengembang gamenya. Oh, I see. Kayak di Steam. Steam Ah. kan sebenarnya kita nggak bisa jual langsung ke mata uang kita kan. Sebenarnya dia Iya. kalau ngejual ya baliknya lagi ke Steam Wallet. Steam Wallet nggak bisa kita uangin lagi. Nah sebenarnya Tap- kalau sistemnya semuanya kayak gitu, aku dukung aja sih. Oh, oke. Jadi yang dipermasalahin itu kayak si A punya skin ini ngejual ke si B ya tanpa apa ya? Tanpa pihak ketiga si pengembang gamenya atau si apa sebutannya? Tanpa platform begitu kan ya? Tanpa platformnya. Nah itu yang dilarang sebenarnya. Kalau yang Oke. kayak gitu sih sebenarnya aku juga nggak setuju. Sebenarnya kalau yang kayak gitu, ini aku masukin ke skripsi itu karena itu bisa jadi tempat pencucian uang. Oh, Nah. iya bisa ke sana ya? Bisa ke sana. Iya. Karena nggak ada yang tahu kan ya harganya dan nggak lewat sama sekali kan ya? Di belakang kan ya? Di belakang pasti. Kalau bisa dijadikan ke uang real ya, itu pasti bisa jadi ya udah pencucian uang itu pasti banyak banget. Karena terus skin itu kan harganya kita yang ngatur kan. Iya betul. Oh di Steam. Jadi kalau memang itu ya pasti bisa banget itu. Iya. Aku nggak pikir bisa ke situ potensinya. Wih, money laundry. Oke. Kita balik ke atas Kak. Ada komentar dan pertanyaan lagi? Oh tidak, kita lanjut ke pertanyaan. Kalau begitu Kak, ada pertanyaan? Boleh. Saya udah ke situ mikirnya money laundry. Jujur aku sama sekali tidak kepikiran bisa money laundry gitu loh Kak. Aku kayak money laundry itu tahu konsep, tapi karena mungkin jarang ke expose, jadi aku kayak tidak paham. Tadi pas dibilang kalau misalnya ada apa ya, hitung-hitungan di belakang dan apa ya kayak transaksi di balik layar di bawah tangan, aku kayak tidak tahu ternyata bisa cuci uang ya. Karena kan nggak lewat di platform sama sekali, jadi kan nggak tahu ini harganya berapa dan aturannya nggak ada. Oke. Lumayan kalau masih cuci uang konsultasi Kiki aja ntar. Nanti kalau misalnya nanti udah kaya, nanti ku sewa Kak tim legal. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada pertanyaan dari Alex. Pasal untuk kasus perbuatan tidak menyenangkan itu apakah valid lagi? Meski orang tanpa kalimat ancaman annoying seseorang dan dia kronologisnya ada 1 tahun lebih chat aneh-aneh atau jejak, apakah nggak bisa dikasusin? Apa bisa nggak dikasusin? Meski orang tanpa kalimat ancaman seseorang dan dia kronologisnya ada 1 tahunan lebih chat aneh-aneh atau jejak apa aja. Ya. Kalau kasus walaupun udah lebih setahun tuh bisa guys. Kalian ajukan. Misalnya aku ngechat Kiki sekarang terus Kiki tersinggung, habis itu aku ngechat lagi kira-kira bertahun-tahun nanti mungkin 3 tahun lagi Kiki kemudian baru mengajukan aku ke pengadilan, aku dulu tersinggung sama Mas Adli, terus aku nanti bisa di meja hukum. Kalau ketersinggungan ini masuknya ke delik aduan. Jadi selama si A-nya nggak tersinggung dan tidak mengadukan, tidak membuat tuntutan, ya nggak bakal ada kasusnya. Tapi jika diadukan itu bisa ke meja hukum? Bisa. Tapi ini masuknya ke perdata. Paling ganti rugi, nggak mungkin penjara sih. Kecuali ancaman ya. Kalau ancaman tuh bisa masuk pidana. Dan harus ada bukti yang konkret kan ya? Pasti. Kan bisa pakai chat aja, itu udah pasti pakai. Oke. Wow. Pertanyaan malam ini beratnya. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan dari Hirabuni, apakah LAI dapat menggantikan pekerjaan lawyer dan judge? Secara mereka bisa objektif dalam menangani kasus yang kita berikan. Tidak sesubjektif manusia yang kadang memakai perasaan. Minum dulu bang. Enggak, aman. Gue emang lagi serak aja. Kalau AI, kalau dalam proses persidangan menurutku nggak bisa. Tadi kan ini bilangnya kan AI itu subjektif manusia yang kadang memakai perasaan. Karena dalam persidangan pasti perasaan dibutuhin. Karena kan misalnya kita ngebunuh orang, nabrak mobil nih, kita nggak sengaja rem blong, kan kita nggak ada niat untuk membunuh kan? Ya betul. Berarti kan nggak mungkin kita dipenjara dengan tuntutan maksimal, karena emang dalam artian kita nggak ada punya niat jahat. Kalau yang karena lagi rame kan karena ada stand up ya Panji itu mens area, itu artinya niat jahat. Nah, selama mens area-nya nggak ada, kita bisa aja nggak dituntut malah.
tuntutan itu angus. Karena emang benar-benar kita nggak sengaja. Atau mungkin kita dapat tuntutan paling rendah. Gitu. Nah, makanya perasaan itu pasti tetap dibutuhin sih. Kalau pakai AI langsung menurutku enggak. Oke, kita lanjut. Ada komentar mengenai tersinggung tadi. Tersinggung itu kan subjektif, cara ngebuktiinnya gimana? Ya dari pengaduan si korbannya aja, si penuntut aja. Kalau dia merasa tersinggung ya udah, itu tersinggung. Kita nggak bisa nentuin. Kayak aku nyebut Mas Adli A. Menurutku Mas Adli nggak bakal tersinggung, tapi ternyata Mas Adli tersinggung. Ya udah, karena itu balik lagi tadi. Ini tuh delik aduan. Selama si A-nya ini nggak mengadukan, berarti dia nggak tersinggung. Jadi takaran ketersinggungan itu kita nggak tahu. Oke. Makanya harus ada bukti konkret ya. Oke. Di titik mana yang bikin kita tersinggung gitu. Oke. Wah. Kita lanjut Kak. Ada pertanyaan dari Kokoge. Dari sekian banyak hukum di Indonesia yang pernah kamu teliti, apa ada cukup banyak yang mempunyai loophole dan menggoda untuk dilakukan sebagai manusia biasa yang masih berdosa? Dari sekian Gimana banyak. Kak? Gimana ya? Mungkin contohnya kayak itu ya, kayak UU ITE yang sering dipakai orang karena dia kayak hukum karet gitu kan ya. Betul, sampai sekarang pun masih begitu. Kayak pasal 2728 tentang ketersinggungan yang tadi lagi. Itu pasal 27 ayat 3 kalau nggak salah. Nah, itu gimana ya nyebutnya ya? Kalau ditanya cukup banyak dari sekian banyak yang pelajarin, kalau tergoda untuk sekarang sih belum sih, karena aku kayak merasa belum ada urgensi hal-hal urgensinya. Jadi untuk tergoda kayak belum ada. Tapi kalau ada cukup banyak atau tidak? Pasti banyak sih. Apalagi UU ITE ini ya sampai sekarang kan masih jadi perdebatan kan, karena kan kayak menghalangi orang untuk berekspresi gitu. Jadi kayak misalnya makanya kalau kita ngekritik orang dengan jabatan tinggi, itu kritik jabatannya, jangan orangnya sebenarnya. Biar bebas dari pasal UU ITE. Karena hukum itu kadang-kadang bisa multitafsir gitu kan? Karena kan kalau yang tadi ini balik lagi kan, karena ini kan delik aduan. Selama kita nggak nyebut nama, ya dia nggak bisa ngaduin. Misalnya kita sebut si gubernur ini kerjanya gini. Nah kan gubernur banyak. Gubernur itu kan pekerjaannya dia. Jadi itu kalau kayak gitu jadinya kritikan. Tapi kalau misalnya aku langsung nyebut nama, misalnya Pak Anies Baswedan, nggak bagus gitu. Tapi kalau misalnya aku bilang Bapak Menteri ini nggak bagus gitu, itu beda. Nah, iya, beda. Kalau langsung nyebut nama kan yang namanya tersebut itu ya bisa mengadukan gitu. Oke. Itu peluang banget tuh. Makanya kemarin dalam pidatonya di hari kemerdekaan, Pak Prabowo nyebut silakan masyarakat mengkritik pemerintah. Tapi dalam 2024 ini 2024 sekarang ya 2025 sorry 2024-2025 itu kasus aduan UU ITE dari pihak pemerintah itu sangat banyak. Jadi agak bingung juga nih, UU ITE itu kayak ya benar kalau orang bilang untuk membatasi kritikan berekspresi, itu aku setuju sih. Beberapa bulan lalu tuh ada beberapa kasus itu kan di Twitter yang banyak Kak, yang ngomong sesuatu kemudian ditarik dari Twitter gara-gara diadukan pemerintah kalau tidak salah. Ya, Gak tahu apakah Ayu juga ngelihat atau tidak, tapi beberapa minggu atau bulan lalu tuh ada beberapa kasus yang kayak gitu Kak. Tweet yang tidak terlalu harmful rasanya kemudian di take down gara-gara aduan UU ITE. Kasus ini aja yang dulu pernah bikin AI Pak Prabowo sama ajudannya. Iya. Yang gambar AI itu sebenarnya bisa dikasusin. Makanya ditarik kan. Itu sempat rame banget tuh. Karena langsung to the point ke orangnya. Nah kayak gitu. Jadi celah tuh. Sebenarnya kan dia dalam bentuk kritikan kan. Itu kan sebuah kritikan sebenarnya. Cuman kan langsung ke orangnya. Sebenarnya bisa aja orang yang langsung nuntut. Oke.
Kita baca komentar sebentar. Ada komentar Kak. Berarti kalau bilang presiden tampan itu aman ya kata Hirabuni? Aman. Ada komentar lagi Kak. Kalau tidak menyebut nama spesifik tapi menyebut kelompoknya tetap bisa kena somasi kan ya? Bisa. Pasti Bisa. bisa. Contohnya misalnya nyebut nama partai PDI, PKS begitu. Pasti bisa kena somasi. Karena mereka kan badan hukum juga. Oh, oke. Kita lanjut Kak. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan dari Yoru. Aku mau tanya, baru inget apa ada undang-undang soal seseorang dengan sengaja menyebarkan atau menularkan penyakit ke orang lain? Atau bisa nggak orang ditularkan melaporkan ke pihak hukum? Tadi dibilang tambahan contohnya kayak HIV misal contohnya begitu. Oh, HIV. HIV kan masuknya Mungkin kalau kayak misalnya aku berhubungan badan dengan seseorang tapi aku tidak tahu bahwa ternyata lawan hubunganku tuh dia punya HIV dan aku kayak tertular tanpa sadar begitu loh. Apakah itu bisa dihukumkan? pasti yang kena pertama hubungan badannya dulu kena. Kalau Why? misalnya emang bukan pasangan resmi ya, Oh, Itu karena pasti termasuk kena. perzinahan begitu kah? perzinahan pasti ada. Oke. Meskipun suka sama suka dan mungkin misalnya tidak Islam begitu, kena juga. Iya. Kalau sekarang sih masih kena. Cuman katanya sekarang kalau saling suka dan orang tuanya tidak keberatan, itu nggak bakalan bisa diadili. Oh, what if they are not Muslim? Sama aja. Oh, oke. Soalnya makanya banyak penggerebekan gitu kan. Nah sekarang tuh sebenarnya penggerebekan itu udah dilarang. Karena ya itu dia bisa ditangkap kalau emang ini misalnya pekerja seksual. Kalau itu kan udah pasti ditangkap. Karena masuknya ke perdagangan manusia kan itu. Nah sebenarnya kalau kita pacaran nih suka sama suka, terus melakukan hubungan, ketangkap, nah sebenarnya itu nggak bisa dibawa. Nah, tapi biasanya kalau kayak gitu kerjanya Satpol PP ya. Satpol PP tuh biasanya ngasih bimbingan aja sih. Terus orang tuanya dipanggil. Kalau orang tuanya nggak apa-apa, ya udah dilepas aja. Nah kalau masalah HIV ini, kan misalnya kita berhubungan nih, terus bilang dia tuh nggak kenapa-napa, ternyata dia punya HIV, bisa aja tuh kita tuntut penipuan tuh bisa aja. Tapi kan agak aneh ya. Terus kita kayak yang Pak saya ditipu sama dia karena dia ternyata punya HIV. Berarti kan kita menyebar aib kita sendiri juga. Oh, oke. Gitu. Sebentar. Ada komentar Kak, ketawa lu dulu ya. Iya. Gimana Bang tulisannya itu Bang? Misalnya pacaran tuh sepasang kakek nenek yang saling suka gimana? Ya aku gimana Kak baca komentar kayak gitu? Saya tidak ketawa ya. Lawak Kak ketikannya. Di atas ada komentar juga sebenarnya Kak. Kalau orang tuanya sudah tiada gimana? Kalau kata Kak Koga. Pasti kan orang tua si salah satu juga dipanggil. Oh, seandainya kedua-duanya sudah sama-sama tiada? Pasti ada walinya. Oh, iya Keluarga paham. dan lain-lain. Pokoknya setiap orang tuh pasti ada walinya sendiri. Entah itu keluarga, adik pun bisa jadi wali. Oh, oke. Ada komentar. Soalnya kalau di kode etik kedokteran kan kita sebagai dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan pasien. Semisal ikutin pasien, dia gak mau kasih tahu dia ke pasangannya, jadi bingung dilema. Oh, oke. Tapi kalau emang udah nikah sih harusnya terbuka ya. Soalnya nanti kan di pernikahan itu kan kita udah janji. Soalnya semuanya harus terbuka. Kalau misalnya kayak yang baru tahu nggak? Yang orang udah nikah ternyata pasangan ceweknya itu cowok. Hah, yang mana lagi? Ada itu. Yang mana lagi? Ada. Nggak Terus nanti tahu. pakai cadar mas. Itu pakai cadar. Jadi sampai nikah atau ini ya, dia tuh ternyata cowok. Yang mana aku nggak tahu. Ada itu masih baru banget kasusnya. Itu lucu banget, akhirnya dipukulin. Kayaknya aku nggak pernah lewat. Ada. Kalau di X tuh fotonya lagi bengap banget. Wah, aku tidak tahu. Ada kemarin beritanya pas mau dilamar ternyata lanang udah. Ah, Atau yang mana Kak? Itu lucu juga nih. Tapi kalau masalah kode etik tadi, misalnya udah dimasukin ke kasus, udah masuk ke dalam persidangan, kita bisa minta persidangannya tertutup. Ya. Jadi nggak bisa ada penonton sama sekali. Itu bisa aja. Jadi yang tahu ya sekedar hakim juga. Hakim kan juga nggak bisa nyebarin. Kalau persidangan tertutup, nanti di dokumen persidangan websitenya itu juga nggak bakal bisa diakses. Kecuali kita minta langsung ke pengadilannya. Aku pengen tanya sesuatu tapi bentar baca komentar dulu ya. Ada komentar Kak. Iya ada Mas. Ada yang tiap mau berhubungan harus matiin lampu bilangnya malu pada ternyata laki, kata Erion. Emang ada. Tapi saya mau tanya sesuatu Kak.
Coba. Nggak tahu apakah cocok atau tidak untuk ditanyakannya, tapi kenapa ya kalau misalnya hasil pengadilan itu dituliskan secara gamblang dan bisa diakses publik langsung ya? Kenapa alasannya begitu? Karena kan pengadilan bersifatnya terbuka. Lalu Itu salah segala satu itu alasan. harus tertulis secara langsung. Masalahnya kan Tertulis ke jelas. indeks sama Google ya. Iya. Kalau kalian buka website pemerintahan itu bisa website pengadilan negeri kota apa itu pasti ada kasus-kasus yang udah selesai ataupun yang masih pending juga masih ada, yang masih berjalan. Itu bisa diakses. Dari pelakunya namanya siapa, bukti-buktinya apa itu bisa diakses. Oh. Kecuali yang tadi yang sidangnya tertutup. Sidang tertutup tuh misalnya kasusnya anak-anak, perceraian, itu sidangnya tertutup. Oke. Kita lanjut Kak kalau begitu. Pertanyaan dari Erion Faile. Jadi nggak ada batasan gitu ya. Kalau misal saya bilang Mas Ali ganteng dan Mas Ali merasa tersinggung, itu juga bisa dijadikan sebagai delik aduan, kata Tapi Erion nanti- Faile. Ya bisa aja, tapi kan nanti misalnya Mas Ali ngiranya ganteng ini tuh satir ejekan gitu kan. Kan bisa aja. Ya Nanti betul. Mas Ali ya tinggal misalnya Mas Ali ngelakuin gugatan, ya nanti lihat di persidangan aja sih. Oke. Pasti hakimnya juga mungkin hakimnya ketawa ya kalau ngeliat. Ini kamu serius tersinggung sama yang kayak gini? Gitu mungkin jawaban katanya. Iya, pasti kayak gitu. Hakim tuh sebebas itu mulutnya, nggak apa-apa. Oke. Masa kamu tersinggung? Serius? Latar Udah kayak- belakang kamu tersinggung tuh apa? Udah Kenapa kamu bener-bener bisa kayak tersinggung sama ini? kayak dosen ujian skripsi ya. Ini kamu serius ngajuin topik ini? Apa gunanya bagi pemerintah kita? Apa gunanya bagi rakyat kita? Takut Kak. Pasti Kita kan lanjut Kak. ada mediasi. Pokoknya tahap pertama dalam kasus itu mediasi. Apakah Apapun itu mau kasusnya. diselesaikan secara baik-baik atau tidak Nah. gitu ya? Kalau perdata pasti gitu. Oke. Cara Ada kekeluargaan atau komentar. enggak? Ada komentar Kak. Ciri Ardi tersinggung itu bilang bacot. Bukan. Beda Kak. Beda. Kita lanjut Kak. Pertanyaan Oke. selanjutnya dari Samichismi. Bisa tolong dijelaskan secara sederhana nggak tentang revisi UU KUHP yang bikin banyak orang resah? Apa yang dikhawatirkan kalau terjadi? Apa itu revisi UU KUHP? Revisi itu perubahan. Tahu, KUHP Kak. yang lama ya. Takutnya kan penonton gak ada yang tahu nih ya. Apa arti Jadi- revisi? Siapa tahu kan nih si Hira ini nggak tahu KJ apalagi. Oke. Misalnya dia bisa tersinggung tuh tadi aku ngomong apa KJ. Nanti habis ini di delik aduan ya. Yang direvisinya kan sebenarnya banyak pasalnya ya. Aku nggak Oke. bisa sebutin satu-satu sih. Pasalnya tuh banyak. Jadi yang dipermasalahan itu kan pertama tuntutannya, sanksinya. Nah itu pasti yang merasa sanksinya itu mengalami penurunan. Oh, as in kayaknya banyak. revisi ini menurunkan beberapa sanksi begitu. Iya. Oh. Itukah Dan yang basically urgen- sedang diresahkan oleh orang-orang? Itu yang pertama itu sama urgensi untuk revisi KUHP itu belum ada menurutku. Emang KUHP kita tuh masih KUHP Belanda. Tapi, Perdata kita apalagi? Perdata kita tuh pure benar-benar perdata Belanda. tapi ada tapinya. Tapi ya gimana ya? Oh kalau KUHP pidana tuh udah mulai ada sedikit perubahan dari ya karena kan kalau pidana itu kan perbuatannya misalnya zaman dulu mencuri itu belum dilarang. Terus akhirnya dilarang ya itu kan perubahan ya. Nah urgensinya mungkin tuntutan masyarakat tuh ada yang lebih penting daripada ngubah KUHP yang menurut banyak orang tuh sekarang udah bagus, udah cukup. Oke. Jika Nah. terjadi dan disahkan revisinya bagaimana? Ya pasti kalau pro kontra sih pasti ada ya. Cuman efek ke masyarakat ya pasti bakal rame. Soalnya yang undang-undang yang lagi didesak sekarang tuh undang-undang perampasan aset. Oh, Untuk ini kayak tanah segala koruptor macam. dan lain-lain. Terus perampasan aset untuk para koruptor. Itu lagi digembur-gemburin sampai sekarang. Itu sebenarnya udah dari tahunnya Pak Jokowi, cuman sampai sekarang tuh belum kelar-kelar. Terus malah bikin revisi KUHP yang prosesnya tuh nggak bertahun-tahun tapi berapa bulan doang. Untuk sebuah kitab undang-undang hukum pidana ya. Pidana kan untuk kasus pidana itu kan udah bukan membahayakan 1-2 orang tapi sekitarnya juga terdampak. Terlalu cepat pasti dan isinya pun banyak ya yang kurang memuaskan lah. Itu sih.
Kenapa Oke. banyak yang kontra? Oke. Ini BTW kamu di chatroom dari tadi ada beberapa orang yang kayaknya sedang berusaha untuk class action ke kamu Kak, tersinggung mengenai revisi, tidak paham. Silakan adukan ya. Oke. Ada komentar Kak, hati jomblo 3 bulan disita itu ya, kata Kokoge. Gimana sih itu? Itu kok yang rekening dorman 3 bulan nanti di nonaktifkan dan disita. Oh, itu karena ini kan lagi berburu akun-akun judul sebenarnya. Iya betul. Kemudian nggak Cuman- jadi lagi nggak jadi. Suka Iya, kali itu- karena rasanya tahun ini tuh banyak apa sih berita yang kalau misalnya mau ngerjain A, kemudian marah nggak jadi. Nanti ngerjain B marah nggak jadi. Ngerjain C marah nggak jadi. Kayak capek kali, pelan kali. Itu. Oh. Makanya tadi gue bilang Oh, KUHP betul. yang dikerjain sebulan-bulan doang, Hah? langsung diterbitin. Nah, pasti endingnya ya itu karena dikejar buru-buru. Karena undang-undang menurutku nggak bisa dikejar buru-buru sih. Untuk sebuah KUHP yang mencakup banyak banget ini ya kasus ya. Kecuali undang-undang khusus. Gitu. Nanti komentar lagi suka ngeprank. Iya betul. Sumpah ini kalau misalnya baca berita pemerintah tuh cuma nama ya. Kemarin tuh masalah royalti yang akhirnya di cancel. Royalti Iya. lagu. Itu udah di cancel. Pusing. Itu Kita emang lanjut, cukup Kak. aneh. Ada Oke. komentar di atas tentang apa tuh yang nggak urgen kata Semi Chismi. Yang kenapa nggak urgen karena masyarakat apa ya berpendapat tuh kalau undang-undang pidana sekarang tuh udah bagus sebenarnya. Dan di revisinya itu kebanyakan pengurangan bukan penambahan. Itu yang disayangkan tuh itu. Nah sementara yang urgen itu lebih banyak. Yang tadi ku sebut kayak perampasan aset ya itu pasti lebih penting. Untuk memiskinkan koruptor kan kalau cuma dari undang-undang pidana korupsi itu tuh nggak ada penyitaan untuk aset-aset mereka. Jadi kalau udah bebas asetnya masih ada. Oh, Esin kalau misalnya aku sekarang korupsi 10 triliun, aku di penjara misalnya cuma 2 tahun, nanti pas aku habis penjara tetap masih ada 10 triliun. Kecuali uang total korupsinya kan bayar denda kan. Nah itu tetap ada. Ya anggap Mas Adli korupsi 10 miliar. Mas Adli masukin ke kripto. Udah jadi 20 miliar. Mas Adli kan ketahuannya korupsi cuma 10 miliar. Ya 10 miliar Mas Adli masih ada. Oh berarti untung dong ya. Nah itu. Terus mobil-mobil yang selama ini nggak, ya misalnya barang-barang yang nggak masuk daftar dari pembelian uang korupsi itu kan pasti nggak ditahan kan. Nah sementara kalau di sini nanti ditahan. Karena benar-benar kayak di Cina itu kan benar-benar, kalau di Cina kan emang langsung hukum mati ya. Nah kalau di sini tuh maunya jadi yang korupsi itu langsung benar-benar pure miskin, asetnya hilang sama sekali. Paham. Selagi keturunan begitu ya kan ya? Iya. Oke. Jadi langsung kena apa ya? Kena mental langsung begitu kalau bisa ya? Oke. Ada komentar Kak, karena evaluasi kebijakan pemerintah berdasarkan viral apa enggaknya Kak Adli. Jadi sebenarnya undang-undang Carut Marut kalau nggak viral ya bakal digas terus kata Atom. Oke. Ada komentar korupsi itu bisnis bagus Kak Adli. Jujur aku nggak tahu segitu Kak. Contohnya yang tadi tuh. Kupikir kalau misalnya udah masuk ke penjara itu asetnya bakal dikurangi secara satu persatu, kan ada ditahan, dilelang segala macam. Kupikir begitu. Itu yang dilelang itu yang hasil dari pembelian uang korupsi. Kalau sudah dicuci berarti tidak termasuk. Nah itu lagi. kan kalau ketahuan sih diambil. Kalau tidak ketahuan berarti tidak. Kalau tidak ya, kalau nyucinya pintar ya, ya nggak keambil. Termasuk yang kripto tadi besoknya kan nyuci ya. Nah waktu itu aku tanya tuh ke dosenku tuh yang masalah kripto itu, cuma kasusnya tuh belum ada. Yang orang nyuci uang tuh di kripto, gimana asetnya? Soalnya kan bisa untung besar kan kalau di kripto. Dan Betul. misalnya kalau kita korupsi 10 miliar semuanya masukin ke kripto, ternyata kriptonya rungkat banget nih. Itu kan nggak mungkin kita ambil kriptonya kan, karena udah rungkat. Nggak bisa kita apa-apain lagi. Nah itu gimana? Jadi aset kriptonya tuh diapain gitu? Itu belum ada soalnya kasusnya. Mungkin belum ketahuan ya. Oke. Ada komentar Kak, nyucinya bisa digacha yuk nggak Kak? Boleh. Tapi kalau ketangkep jangan bawa-bawa ya.
Ada komentar nyicil rumah 600 juta 20 tahun, tapi kalau rampok bank paling lama kurangnya 5 tahun. Udah, mending ngerampok gak sih? Mending saya hidup bahagia pis-pis saja kak, biarlah saya ngontrak kecil kak. Kita lanjut kalau begitu. Masih ada pertanyaan tidak ya? Oh habis. Baik. Kalau begitu pertanyaan dari viewer belum ada lagi dan pertanyaan dari aku sudah habis, kita break dulu. Kalau begitu Kak Ayu, boleh kak? Oke. Capek kayaknya Kak Ayu ya tadi batuk-batuk. Aku lagi serak aja nih, makan Indomie nih. Oke, setelah ini ada 3 lagu ya. Ada request dari Dia Chan tadi, Chasing Shadows dari Cold Rain. Kemudian ada request dari Lea Kill, A Beautiful Person dari IU serta Balming Tiger. Ada request dari Almighty Lamb, Kosong dari Societe de Harmony, Natasha Elvira, Jamie Aditya. Begitu. Setelah itu kan kita lanjutkan masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini ya, Ayu 3009 nanti di segmen kedua. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.